Bab 2026. Luming adalah bajingan kecil yang tidak bisa membantu sang putri saat menghadapi kematian. Ji Peng Yin Lengdao. Luming, ada apa dengan dia? Putri tertua bingung. Putri tertua, kemarin, tanpa alasan, Luming menghapus pencapaian dua guru paling suci dan sempurna keluarga Ji kami, dan juga mengganggu anggota tubuh Ji Peng. Perilaku seperti itu harus dibayar mahal. Kakak laki-laki Ji Peng berbicara dengan dingin. Kakak laki-laki Ji Peng, bernama Ji Tian. Hal seperti itu. Putri tertua mengangkat alisnya dan kemudian memberitahu para pelayannya, panggil Luming ke sini. Luming sedang berlatih. Ketika dia mendengar sesuatu di luar, dia bangkit dan keluar. Tuan Lu, tolong sambut putri tertua. Seorang penjaga parubaya. Ini datang begitu cepat. Pikiran pertama Luming adalah bahwa keluarga Ji telah datang. Bagus. Luming mengangguk dan datang ke aula putri tertua dengan penjaga parubaya. Ini benar-benar keluarga Ji. Begitu dia datang ke aula, Luming melihat Ji Peng. Ji Peng dan yang lainnya juga menatap Luming dengan dingin. Luming, apakah kamu menghapus pencapaian beberapa master dari keluarga Ji kemarin? Putri tertua duduk di ujung meja, menyendiri dan bertanya. Tidak buruk. Luming menjawab. Berani, bahkan orang-orang dari keluarga Ji tergerak. Ayo lakukan sendiri, aku akan membiarkan kalian semua mati. Paman Ji Peng menamparkan meja, mulutnya dingin. Konyol, mereka akan membunuhku. Tidak bisakah aku melawan? Luming mencibir. Apakah kamu mengerti dengan siapa kamu berbicara? Sikap ini. Mata Paman Ji Peng seperti listrik, menyapu Luming, tekanan kuat, menyebar. Wajah Luming berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Paman Ji Peng benar-benar orang kuat yang mengerikan. Sepertinya keluarga Ji bahkan tidak memperhatikan putri tertua. Luming berkata dengan dingin. Wajah Paman Ji Peng sedikit berubah dan dia menarik napas. Bagaimanapun, ini adalah rumah sang putri, dan Luming, namanya, juga orang sang putri. Tanpa persetujuan sang putri, dia langsung memulai dan melewati batas. Putri tertua, pria ini meninggalkan kultivasi tuan keluarga Ji kami dan melukai Ji Peng. Dia harus dihukum. Jika tidak, bagaimana keluarga Ji bisa mengatur tentara dan melayani rakyat? Ji Tian juga berbicara dengan acuh tak acuh. Luming, apa yang terjadi? Tanya putri sulung. Kekuatan bertarung Luming bagus. Dalam waktu singkat, itu akan berguna baginya. Dia tidak ingin Luming menjadi sangat tidak berguna. Putri tertua, Ji Peng dan beberapa anggota keluarga Ji masuk ke halaman aku yang lain kemarin. Mereka mengancam akan menghapus aku dan langsung menyerang aku. Aku hanya melindungi diri aku sendiri. Jika tidak, aku akan mati sekarang. Luming mengatakan apa yang terjadi kemarin. Jadi begitu. Putri tertua mengangguk dan berkata, Ji Peng, ini terlalu banyak darimu. Lagi pula, Luming adalah tamuku. Namun, tangan Luming terlalu berat. Mari kita ambil beberapa harta dan berikan kompensasi kepada keluarga Ji. Sebagai tambahan, Luming, bagaimana kalau kamu meminta maaf kepada keluarga Ji di depan umum? Minta maaf pada Ji Jia. Luming mengerutkan kening. Apa yang salah dengan masalah ini? Bagaimana dia bisa meminta maaf? Tidak, setidaknya lepaskan anggota tubuhnya dan biarkan dia meminta maaf di depan umum. Ji Peng menelepon. Ya, dia harus dihukum. Ji Tian mengikuti. Menurutku, kalian berdua harus mundur. Luming meminta maaf di depan umum dan memberikan kompensasi. Bagaimana dengan masalah ini? Putri tertua berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia berbisik kepada Luming, Luming, ayah Ji Peng, adalah Marsekal Agung Kota. Keluarga Ji sangat kuat, kamu dapat menanggungnya, meminta maaf kepada keluarga Ji, memberikan kompensasi, dan mundur selangkah dari laut dan langit. Luming mencibir. Sungguh langkah mundur, laut dan langit yang luas. Masalah ini, akarnya bukan salahnya, putri tertua sebenarnya membiarkannya meminta maaf, jelas tidak ingin menyinggung keluarga Ji. Namun, keluarga Ji jelas tidak mau melepaskannya. Putri, hari ini kami bisa memberimu wajah, bukan untuk berurusan dengannya untuk saat ini, tetapi sang putri harus mengusir orang ini dari rumah sang putri. Kata Paman Ji Peng. Ji Peng, Ji Tian dan lainnya mencibir. Setelah diusir dari rumah sang putri, tanpa perlindungan putri tertua, kekuatan keluarga Ji mereka tidak berarti bahwa Luming harus mati sebanyak yang dia inginkan. Putri tertua mengerutkan kening, dan tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Ji Jia. Namun, kekuatan bertarung Luming bagus. Jika dia bisa mengalahkan Ji Peng, kekuatan tempurnya harus di atas Ji Peng. Sayang sekali Luming menyerah melawan keluarga Luo setelah 20 hari. Aku khawatir itu akan lebih dari keuntungan untuk putri tertua. Paman Ji Peng, mulut ringan, artinya menunjuk. Wajah putri sulung tidak tampan. Ji Jia, ini mengancamnya. Tapi dia tidak bisa tanpa kompromi. Kekuatan Ji Jia sangat kuat. Jika kamu pergi untuk membantu keluarga Luo, itu akan berdampak besar padanya. Yang paling penting adalah, Ji Tian. Seluruh kerajaan Ji adalah tubuh raja.
Dalam konfrontasi dengan keluarga Luo setelah 20 hari, Jitian sangat penting dan dapat mempengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, Jijia, bagaimanapun juga, dia harus berpegangan tangan satu sama lain dan tidak dapat merusak hubungan di antara mereka. Dalam sekejap, pikiran Putri Sulung berputar-putar. Putri Sulung, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Kakak laki-lakiku adalah raja dan dapat memutuskan hasil pertarungan dengan keluarga Luo. Ji Peng berkata dengan dingin ketika dia melihat bahwa putri tertua tidak berbicara. Setelah mengatakan itu, dia meremehkan untuk melihat Lu Ming. Artinya, berapa banyak kekuatan tempur yang kamu miliki? Dapatkah kamu membandingkan dengan kakak aku? Bisakah itu dibandingkan dengan raja? Alis putri tertua sedikit terangkat, Ji Peng berbicara, membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi dia benar-benar tidak bisa kehilangan dukungan Jijia, jadi dia merenung sejenak dan kemudian membuat keputusan. Putri tertua memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kali ini kamu terlalu berlebihan. Kamu telah melanggar peraturan. Oleh karena itu, tolong tinggalkan rumah sang putri. Tentu saja. Lu Ming mencibir. Putri tertua memilih Jijia seperti yang diharapkan. Menurutnya, Lu Ming hanyalah bakat dengan sedikit kekuatan bertarung, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Jijia. Secara khusus, Jitian, sang raja, memainkan peran kunci dalam konfrontasi dengan Luo Jia ini. Orang-orang keluarga Ji mencibir, selama Lu Ming keluar dari istana putri, dia akan mati. Bagus. Lu Ming tidak banyak bicara dan berbalik dan pergi. Karena putri tertua telah memilih Jijia, mengapa dia harus tetap tinggal? Setelah beberapa langkah, Lu Ming berhenti, menoleh untuk melihat Jitian, dan berkata dengan lemah, tubuh raja. Apakah ini luar biasa? Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan melangkah pergi dan menghilang di aula. Itu hanya katak di dasar sumur. Aku khawatir kita tidak mengetahui kekuatan raja. Sebentar lagi, dia akan tahu seberapa kuat Wang Ti. Beberapa orang di keluarga Ji mencibir. Sikap Lu Ming, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan Wang Ti, membuat mereka sangat tidak senang. Bab 2027, Subscribe Penatua. Lu Ming dalam kondisi konstan, tetapi alih-alih segera meninggalkan mansion, dia berbalik ke mansion beberapa kali, dan kemudian datang ke tempat rahasia, di mana dia menggunakan keilahiannya dan menjadi pria parubaya. Pria parubaya ini adalah penjaga rumah sang putri. Jijia meminta putri tertua untuk mengusirnya dari rumah sang putri. Dia kemungkinan berada di luar rumah sang putri. Begitu dia keluar, dia akan disergap oleh pihak lain. Di antara generasi muda, dia secara alami tidak takut, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa pihak lain akan mengirimkan tokoh-tokoh dari kerajaan. Lu Minghua, sebagai penjaga, berjalan dengan angkuh menuju rumah sang putri. Ketika dia berjalan keluar dari rumah sang putri, dia merasa ada beberapa indera spiritual yang menyapu dirinya. Di antara mereka, ada dua indera spiritual yang sangat mengerikan. Mereka jelas yang kuat di alam kekaisaran. Namun, mereka tidak bisa melihat teknik sensi Lu Ming. Lu Ming melihat kembali ke rumah sang putri dan mencibir, Putri, kita akan segera bertemu lagi. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Lu Ming tersenyum tipis di sudut mulutnya, lalu melangkah pergi. Rumah besar sang putri terletak di sebelah barat ibu kota Yuluomo. Lu Ming pergi ke timur ibu kota. Bagian timur ibu kota adalah wilayah keluarga Luo. Keluarga kamu dan keluarga Luo adalah dua keluarga yang menciptakan kerajaan sihir Luo. Karena putri tertua tidak bisa menahannya di sana, dia harus pergi ke rumah Luo. Putri kecil dari keluarga Luo, Luo Xuan. Lu Ming berbisik. Di antara anak muda generasi ini, ada fenomena aneh di keluarga kamu dan keluarga Luo. Artinya, Tian Jiao yang paling menonjol di kedua keluarga adalah seorang wanita. Tian Jiao dari Yujia yang paling menonjol adalah Yao-Ning, putri tertua. Dia juga merupakan wakil dari Yujia dan pemimpin generasi muda Yujia. Pemimpin kehidupan muda keluarga Luo disebut Luo Xuan. Dia juga gadis yang cantik. Dia setenar Yao-Ning, tapi dia beberapa tahun lebih muda dari Yao-Ning. Oleh karena itu, orang lain menyebut Luo Xuan sebagai putri kecil. Lu Ming akan bergabung dengan Luo Xuan. Kamu Ning dapat memperkenalkan tokoh kerajaan dari kerajaan iblis kuno kepadanya, begitu juga Luo Xuan. Segera, Lu Ming datang ke sebuah rumah megah. Ini adalah kediaman putri kecil Luo Xuan. Di sini, Lu Ming telah pulih. Berhenti. Di depan gerbang, dua pria besar menghentikan Lu Ming. Dua, aku di sini untuk melihat putri kecil. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Aku secara alami tahu bahwa kamu di sini untuk mengunjungi putri kecil. Banyak orang datang mengunjungi putri kecil setiap hari. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak menjadi sentimental dan pergi dengan cepat. Seorang pria besar melambai untuk membiarkan Lu Ming pergi. Lu Ming tersenyum pahit. Pihak lain menganggapnya sebagai seseorang yang dengan sengaja mendekati putri kecil dan ingin mengejarnya. Hadirin sekalian, aku di sini untuk menjadi tamu putri kecil. Dalam waktu 20 hari, dalam konfrontasi dengan keluarga kamu, aku akan membantu putri kecil untuk menang. Lu Mingdao. Kedua pria itu tercengang dan memandang Lu Ming seperti orang bodoh.
Mereka telah melihat banyak orang yang mencari berbagai alasan untuk mendekati putri kecil, dan mereka telah mendengarkan banyak alasan indah. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang sombong seperti Luming. Haha, nak, kamu begitu sombong untuk membantu putri kecil itu menang. Alasanmu masih segar, tetapi kamu berani membodohi putri kecil itu, dan berhati-hatilah dengan hidupmu. Nak, ayo biarkan kamu pergi dan keluar dari sini. Dua pria besar melambaikan tangan untuk membiarkan Luming pergi dengan cepat. Hadirin sekalian, kamu hanya perlu memberitahu aku. Jika aku mengatakan bahwa jika apa yang aku katakan itu benar, aku benar-benar dapat membantu putri kecil itu menang. Jika kamu menghentikan aku, biarkan aku pergi ke putri tertua dan membantu yang tertua. Putri menang. Apa yang akan terjadi padamu ketika tuan kecil mengetahui hal ini? Luming tidak marah dan berbicara dengan enteng. Wajah kedua pria itu berubah. Meskipun demikian, mereka sangat yakin bahwa Luming sombong dan sombong. Tapi untuk berjaga-jaga, jika Luming benar-benar memiliki kekuatan ini, karena mereka menghalanginya, dia berbalik ke putri tertua dengan marah, dan membantu putri tertua untuk memenangkan kemenangan, maka mereka adalah orang berdosa. Keluarga Luo tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka saling memandang dan mengangguk diam-diam. Itu hanya sebuah izin, tidak akan memakan banyak biaya. Jika Luming tidak memiliki bakat nyata dan hanya menyombongkan diri, seseorang akan menjaganya. Yah, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan menyebarkannya. Seorang pria besar Rod, lalu bergegas masuk untuk melewatinya. Sesaat kemudian, lelaki besar itu kembali dan berkata, putri kecil ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Luming tersenyum dan berjalan ke dalam mansion bersama pria besar itu. Nak, sebaiknya kamu memiliki bakat yang nyata, atau kamu akan sengsara. Di perjalanan, Han mengingatkanku. Terima kasih banyak. Luming tersenyum, wajahnya tenang, selalu menggantung senyum tipis. Pria besar itu bertanya-tanya, apakah bocah ini benar-benar berbakat. Mansion itu sangat besar, dan setelah beberapa putaran, mereka sampai di sebuah aula besar. Hanya ada 3 orang di aula. Di bagian atas aula duduk seorang wanita, mengenakan kerudung hitam, yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Penampilan wanita itu sangat cantik, lebih cantik dari putri sulung. Saat ini, wanita itu mengedipkan matanya yang besar, dengan rasa ingin tahu menatap Luming. Di sisi kiri dan kanan kepala wanita itu, berdiri seorang pemuda di setiap sisi. Matanya seperti listrik dan jatuh pada Luming. Mari kita lihat yang mulia. Pria besar itu memberi hormat kepada wanita itu. Yah, minggir. Wanita cantik, yaitu putri kecil Luo Xuan, melambaikan tangannya, dan matanya selalu tertuju pada Luming. Kamu bilang, bisakah kamu membantuku mengalahkan Yao Ning dan Yu Jia? Luo Xuan berbicara dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Tidak buruk. Luming mengangguk. Yah, sudah kubilang, kamu tidak bisa menipuku. Jika kamu menipuku, aku akan membuatmu sengsara, tahu. Luo Xuan memiliki 2 gigi harimau. Saat dia mengatakan ini, 2 gigi harimau terungkap. Mereka cukup cantik. Meskipun dia ingin mengatakannya dengan keras, sayang sekali dia tidak terlihat seperti pembunuh. Putri kecil, jika anak laki-laki ini memiliki kemampuan, coba cari tahu. Jika dia sombong, aku akan mengusirnya untuk memberi makan anjing itu. Di sebelah kiri, seorang pemuda berjubah ungu membuka mulutnya dengan dingin dan melangkah keluar pada saat yang sama, memaksa Luming pergi. Luo Xuan tidak menghentikannya, dia melihat dengan rasa ingin tahu. Nak, jika kamu memiliki keterampilan, tunjukkan saja, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Pedang ungu terpotong menjadi cahaya ungu. Kudus dan sempurna. Hati Luming tergerak. Pemuda berjubah ungu ini memiliki kultivasi yang paling suci dan sempurna, dan Luming dapat melihat bahwa tubuh roh pihak lain lebih unggul dari Jipeng. Dalam serangan ini, pemuda berjubah ungu menggunakan 90% dari keahliannya, yang sangat kuat. Tapi Luming masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak melihat serangan pemuda berjubah ungu itu. Memang, dia adalah orang yang sangat fasih berbicara. Di sebelah kanan, pemuda lain mencibir. Tapi saat ini, Luming pindah. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuhnya. Bab 2028, Subscribe Penatua. Luming mengulurkan satu jari dan dengan lembut mengarahkannya ke cahaya pedang pemuda berjubah ungu. Menyentuh. Pada saat yang sama, jari-jari Luming penuh dengan rune, yang dengan cepat menutupi pemuda berjubah ungu itu. Pria muda berbaju ungu itu terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Sebelum dia mundur jauh, tubuhnya ditutupi oleh rune yang padat. Dia merasa bahwa prestasinya disegel dalam sekejap. Dengan plop, dia jatuh ke tanah. 3 orang di tempat kejadian semuanya tercengang. Satu langkah, pemuda berjubah ungu itu dikalahkan. Pemuda berjubah ungu bukanlah orang biasa. Di kerajaan Yuluo, mereka sangat terkenal dan lebih terkenal dari Jipeng. Selain tubuh raja, kerajaan sihir Yuluo memiliki 10 Tianjiao terkuat. Jipeng menempati urutan ke-9, sedangkan pemuda Sipo menempati urutan ke-5.
Tianjiao semacam ini bukanlah musuh Lu Ming, tetapi dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Hukum susunan, kamu adalah raja. Saat ini, putri kecil Luo Xuan telah berdiri dari kursinya dan menatap Lu Ming dengan mata cerah. Raja. Di aula, beberapa orang lainnya terkejut. Hanya ada beberapa orang di seluruh kerajaan. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang raja. Pantas saja dia bisa mengalahkan pemuda berjubah ungu itu dengan satu jurus. Terutama pria besar yang menjaga pintu itu takut. Dia juga berpikir bahwa Lu Ming sombong, hanya mencari alasan untuk mendekati putri kecil itu. Sekarang tampaknya mereka sangat salah. Lu Ming memiliki bakat nyata. Untungnya, dia datang untuk menyampaikan berita itu. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Lu Ming, dia akan pergi ke putri tertua, dan mereka akan tamat. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya, dan rune yang menutupi pemuda berjubah ungu menghilang. Pemuda berjubah ungu berdiri dan menatap Lu Ming dengan wajah serius. Apakah kamu benar-benar ingin berpaling kepadaku dan menjadi tamuku? Putri kecil Luo Xuan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, apa lagi yang aku lakukan di sini? Lu Ming tersenyum. Kenapa kamu berpaling padaku? Tanya putri kecil itu. Putri kecil adalah kecantikan yang terkenal. Aku tidak akan berpaling padamu. Kepada siapa aku akan berpaling? Lu Ming menjawab sambil tersenyum. Putri kecil itu mulai tersenyum, matanya menyipit, dan dia berkata, aku suka alasanmu. Namun, kamu Ning sama cantiknya. Kenapa kamu tidak pergi menemuinya? Tanya putri kecil itu. Dia terlihat sederhana, tapi dia berhati-hati. Kemarin, Ji Peng dipukuli oleh sang putri. Lu Ming tidak menyembunyikannya, dia menceritakan kisah itu sebelumnya. Lu Ming sangat jelas, masalah ini, ingin bersembunyi juga tidak bisa bersembunyi, putri kecil selama mengirim seseorang untuk memeriksa, tidak sulit untuk mengetahuinya. Oh, ada hal seperti itu. Kali ini, kamu Ning telah kehilangan pandangan. Aku tidak tahu bagaimana penampilannya. Sangat menarik dan menarik untuk mengetahui bahwa kamu adalah tubuh raja dalam kompetisi. Putri kecil itu tertawa lagi, lalu berkata, kamu harus memiliki syarat untuk bergabung denganku. Aku membutuhkan putri kecil untuk memperkenalkanku pada keluarga kerajaan-kerajaan iblis kuno, dan aku hanya akan menjadi tamu sang putri selama beberapa bulan. Lu Mingdao. Yah, masalah ini mudah ditangani. Sebentar lagi, kita juga akan pergi ke kerajaan sihir kuno. Aku kenal beberapa putri dan putri dari kerajaan sihir kuno. Kalau begitu aku bisa memperkenalkanmu kepada mereka. Putri kecil itu setuju. Kemudian dia melihat ke arah orang lain dan berkata, tidak seorang pun dari kalian boleh meneruskan kisah Lu Ming. Ya. Kedua pemuda dan penjaga gerbang semuanya mengangguk. Kalian semua turun. Aku akan mengatur tempat tinggal Lu Ming. Putri kecil berkata. Kedua pemuda dan penjaga gerbang membungkuk. Di aula, hanya Lu Ming dan putri kecil yang tersisa. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu barusan. Jika kamu mengatakan kamu bisa membantuku menang, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Begitu suara putri kecil itu jatuh, tubuhnya melayang ke arah Lu Ming, seperti awan hitam. Pada saat yang sama, dia melambaikan cahaya kepada sang putri. Puncak suci. Begitu putri kecil bergerak, Lu Ming melihat pencapaian pihak lain. Seperti dia, mereka semua berada di puncak gunung suci. Mengaum. Lu Ming menjalankan aturan jalan arai. Ketika dia menunjukkannya, seekor naga asli mengaum, yang sepenuhnya diringkas oleh rune dari jalan arai. Ledakan. Cahaya hitam naga asli dan putri kecil bertabrakan dan meledak menjadi raungan. Lalu, rune tak berujung, ke arah putri kecil menyebar. Putusannya, katanya. Putri kecil minum dengan ringan, dan cahaya hitam meledak, dan kehidupan menghabiskan rune yang tak ada habisnya. Hukum adjudikasi. Hati Lu Ming tergerak. Aturan adjudikasi juga merupakan hukum raja yang mengerikan. Itu dikenal sebagai penguasa segalanya, dan kekuatan menyerang dan memotongnya luar biasa. Datang lagi. Putri kecil naik dan berkelahi dengan Lu Ming. Lu Ming menjalankan aturan susunan dan bertarung dengan putri kecil itu. Sebagai seorang pria, Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Semangat Lu Ming jauh lebih kuat dari putri kecil itu, dan kekuatan suci juga lebih kuat dari putri kecil itu. Lu Ming hanya menggunakan kombinasi volume roh sihir dan volume segel, dan tidak menambahkan volume penghancuran. Meski begitu, setelah dua pertarungan puluhan jurus, sang putri kecil masih tertinggal. Senang, senang. Aku khawatir tubuh kamu lemah, tetapi kamu tidak sekuat kamu. Bagaimana putri kecil itu tahu bahwa aku baru saja menggunakan seluruh kekuatanku? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu tidak melakukan yang terbaik. Jadi kamu meremehkanku. Putri kecil itu cemberut. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Emosi putri kecil itu sangat mudah berubah sehingga dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Xian Yanxing. Watak putri kecil itu mirip dengan Xian Yanxing. Xiao Qing, tidak tahu di mana kamu sekarang. Lu Ming tidak bisa menahan nafas. Pada awalnya, leluhur naga es melarikan diri bersama Xian Yanxing. Sudah beberapa tahun, tetapi sejauh ini tidak ada berita. Lu Ming sangat khawatir.
Luming, tunggu aku. Aku akan segera menembus kesempurnaan suci. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Dengan itu, dua gigi harimau putri kecil itu keluar lagi dan menatap Luming dengan ganas. Ayo pergi, kami akan menyembuhkanmu. Putri kecil mengubah wajahnya dengan cepat. Suatu saat, dia masih mengancam Luming. Selanjutnya, dia berjalan keluar aula, dan Luming mengikuti. Putri kecil mengatur rumah perpisahan untuk Luming dan pergi. Masih ada 20 hari lagi sebelum kompetisi keluarga kamu dan keluarga Luo. Dalam 20 hari ini, dia ingin memberikan pengaruh yang paling suci dan lengkap. Di hari-hari berikutnya, Luming sangat bebas dan damai. Keluarga Ji mengirim orang untuk mencari jejak Luming di seluruh negeri, tetapi tidak ada petunjuk. Ji Peng sangat marah. Dengan cara ini, 20 hari berlalu dalam sekejap. Perjuangan sekali dalam sejuta tahun untuk kekuasaan kekaisaran antara keluarga kamu dan keluarga Luo dimulai. Bab 2029, Subscribe Penatua. Di posisi tengah ibu kota Yuluomo, terdapat platform pertempuran besar. Di sekitar platform pertempuran, terdapat banyak tempat duduk dan banyak ruang terbuka. Pada hari ini, platform pertempuran dikelilingi oleh lautan manusia. Kerajaan Yuluo didirikan oleh dua keluarga. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk reinkarnasi untuk memutuskan keluarga mana yang bertanggung jawab atas kerajaan. Oleh karena itu, ini adalah pertemuan akbar terbesar kerajaan dalam 10.000 tahun terakhir, dengan banyak orang berkumpul. Ke segala arah, padat, penuh dengan sosok manusia. Keluarga Luming dan Luo sedang duduk di tribun di sebelah timur platform pertempuran. Di tribun ini, semuanya adalah tuan dari keluarga Luo. Luming melihatnya dan melihat bahwa kaisar virtual dan kaisar yang sebenarnya bukanlah minoritas. Ayah dari putri kecil Luo Xuan, yang juga merupakan keluarga Luo, duduk di depan. Di tribun sebelah barat platform pertempuran, orang-orang dari keluarga kamu. Saat ini, kedua belah pihak saling memandang. Luming itu menoleh ke Luo Xuan, sial. Ji Peng melihat Luming dan langsung marah. Jitian, mata kamu Ning, juga menatap Luming, memancarkan seberkas cahaya dingin. Keluarga Ji benar-benar tidak berguna. Aku mengusir Luming, tetapi aku masih tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, aku memintanya untuk bergabung dengan Luo Xuan. Matamu Ning, kilatan dingin, hati marah. Kekuatan bertarung Luming sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Ji Peng, yang berpengaruh pada kompetisi ini. Ketika dia mengusir Luming, dia berpikir bahwa Luming mungkin akan marah dan beralih ke Luo Xuan. Tapi dia juga tahu bahwa selama dia mengusir Luming, keluarga Ji tidak akan membiarkan Luming pergi. Luming akan dibunuh oleh keluarga Ji, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Luo Xuan. Tanpa diduga, keluarga Ji sangat tidak berguna sehingga Luming berhasil kabur dan berhasil bergabung dengan Luo Xuan. Ketika kamu memiliki kesempatan, kamu harus membunuh Luming. Kamu Ning Kejitian, Ji Peng dan lainnya. Jangan khawatir, jika bocah ini bertemu denganku, aku akan membiarkannya mati dengan mengenaskan. Jitian membuka mulutnya dan membunuh kesempatan itu dengan dingin. Jika dia bertemu denganku, aku akan membuatnya lebih buruk daripada mati. Seorang pemuda berjubah kuning berbicara dengan dingin. Pemuda berjubah kuning bernama Huang Song ini adalah yang terkuat di kerajaan Yuluo. Selain tubuh raja, lagu Huang adalah yang terkuat, dan 10 besar adalah Tian Jiao. Dia peringkat pertama. Dia lebih baik dari Ji Peng. Aku tidak tahu berapa banyak. Yuning, Jitian dan yang lainnya sedang melihat Luming. Luming dan Luo Xuan juga saling memandang. Menurut aturan lama, kedua belah pihak akan mengirim 50 Tian Jiao ke lapangan dan saling bertarung berpasangan. Sampai akhir, pihak yang menang adalah pihak yang menang. Luo Xuan berbicara kepada orang banyak. Luming mengangguk. Aturan ini sederhana. Oleh karena itu, sangat penting bagi dua generasi untuk menjadi raja olahraga, jadi sangat penting bagi dua generasi untuk menjadi raja olahraga. Luo Xuan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Luming tidak termasuk dalam tubuh raja. Fakta bahwa Luming adalah tubuh raja belum tersebar. Namun, selain raja, ada satu orang yang harus kamu perhatikan, yaitu Lagu Huang. Meskipun dia bukan tubuh raja, dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Dia memiliki petualangan, dan semangat tubuh lebih kuat dari tubuh roh biasa. Apalagi kekuatan sihir orang ini juga sangat panas. Kamu harus berhati-hati saat bertemu orang ini. Luo Xuan memperingatkan bahwa banyak orang mengangguk, dan tentu saja mereka tahu apa yang dilakukan Lagu Huang. Pada saat ini, sesosok terbang ke peron. Pria ini sudah sangat tua. Dia adalah orang tua dari kerajaan Yuluo dan juga wasit kompetisi ini. Mereka yang mengikuti kompetisi akan berada di atas panggung terlebih dahulu. Orang tua itu membuka mulutnya seperti lonceng. Ayo naik ke sana. Luo Xuan memimpin untuk bangun, diikuti oleh kerumunan, dan terbang ke platform pertempuran. Yuning, Jitian dan yang lainnya juga pergi ke platform pertempuran. Setiap partai, 50 orang, dapat berpartisipasi selama mereka berusia di bawah 50 tahun. Begitu mereka menginjakan kaki di platform pertempuran, Lagu Ji Peng, Jitian, dan Huang menatap Luming dengan dingin. Nak, kamu berdoa,
jangan temui aku, atau kamu akan mati total. Yang pertama membuka mulutnya adalah Lagu Huang, dengan senyum kejam di matanya. Di sisi Luo Xuan, wajah beberapa orang sedikit berubah. Metode Huang Song sangat kejam. Banyak dari musuh-musuhnya meninggal secara menyedihkan. Lu Ming, kamu tidak boleh beralih ke Luo Xuan. Yuning juga bermulut dingin. Haha, kamu tidak boleh berlindung. Apakah kamu akan dibunuh oleh keluarga Ji setelah kamu diusir? Betapa konyolnya. Lu Ming berbicara dengan lemah. Kamu kakak Ning, kamu tidak suka Lu Ming, tapi aku masih bayi. Jangan sampai kamu terkejut. Keok. Luo Xuan Jiao tersenyum. Wajah Yuning sedikit dingin, tidak banyak bicara. Selanjutnya, Patriark memberi mereka nomor. Di setiap sisi, 1-50. Kemudian lelaki tua itu akan memasukkan 50 nomor di kedua sisi ke dalam kotak dan memilihnya secara acak. Dua nomor mana yang dipilih, kedua pria itu akan bertarung. Nomor yang diberikan oleh Lu Ming adalah 31. Usai pembagian nomor, penonton kembali ke tribun masing-masing. Sebaliknya, yang lebih tua menarik nomor dari masing-masing dua kotak. Tuo Jia nomor 6, Yu Jia nomor 39. Orang tua itu memberi nama. Saat berikutnya, kedua sosok itu bergegas ke atas panggung dan mulai bertarung. Dalam perang ini, tidak ada ketegangan. Keluarga Yu Jia memenangkan pertempuran, karena kultivasi pria Yu Jia secara signifikan lebih tinggi daripada keluarga Luo. Dengan beberapa gerakan, Tianjiao keluarga Luo terluka parah dan meledak dari panggung. Dalam pertempuran pertama, keluarga kamu memenangkan kemenangan, dan orang-orang dari keluarga kamu semua menunjukkan senyum di wajah mereka. Orang tua itu terus menggambar angka. Dalam Perang Dunia Kedua, seorang pria dari keluarga Luo mendapatkan kultivasi yang lebih kuat dan meraih kemenangan. Adegan ketiga, Luo Jia nomor 31, Yu Jia nomor 5. Orang tua itu memberikan nomornya. Sekarang giliranku begitu cepat. Hati Lu Ming bergerak dan bangkit dan bergegas ke platform pertempuran. Keluarga kamu adalah seorang pemuda kekar, tetapi dia melihat Lu Ming sedikit murung. Baru saja, Kamu Ning memberinya pesan, memberitahunya bahwa Lu Ming telah mengalahkan Ji Peng, dan memintanya untuk bertarung dengan Lu Ming sebanyak mungkin, sehingga kehilangan sebagian dari kekuatan sucinya, dan kemudian mengaku kalah. Mampu mengalahkan Ji Peng, pemuda kekar itu tahu bahwa dia bukanlah lawan Lu Ming. Nak, ambil kapakku. Pemuda kekar itu mengaum dan mengangkat tomahawk. Orang kuat gila Lu Ming Xia pergi. Tujuannya adalah untuk mengkonsumsi beberapa kekuatan suci Lu Ming. Zizi. Lu Ming membuat suara zizi di tangannya, dan buntur ilmu hitam bersinar. Kemudian, Lu Ming meledak dengan satu tangan, dan buntur ajaib membentuk telapak tangan besar dan berhembus ke arah pemuda besar itu. Ledakan. Tubuh pemuda kekar itu terguncang secara langsung, dan dia memuntahkan darah dari platform pertempuran sepanjang waktu. Bocah ini punya kekuatan. Keren membunuh seperti ini. Lagu Huang menjilat bibirnya, dan warnanya yang ganas menjadi lebih kuat. Tapi Luo Xuan, serta pemuda berjubah ungu yang telah melihat gerakan Lu Ming, tertegun. Ada apa? Hukum buntur sihir, bukankah aturan susunan Lu Ming? Bagaimana itu menjadi hukum Morley? Apakah dia menguasai dua hukum? Luo Xuan, beberapa orang, menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dua hukum tanah suci tidak pernah terdengar. Bab 2030, Subscribe Penatua. Setelah mengalahkan lawannya, Lu Ming bergerak dan kembali ke tribun. Mata Luo Xuan memindai Lu Ming dari waktu ke waktu, merasa bahwa Lu Ming tidak sesederhana itu. Kompetisi berlanjut. Luo Xuan, serta pemuda berjubah ungu, mengambil inisiatif dan memenangkan kemenangan dengan mudah. Selain itu, ada tubuh raja di keluarga Luo yang kuat dan mengalahkan lawan dengan satu gerakan. Kamu pulang, kamu Ning, Ji Tian, tentu saja juga mudah menang, Ji Peng juga menang. Lagu Huang, bagaimanapun, bahkan lebih kejam. Begitu dia melakukan tindakan tanpa ampun, dia akan merobek Tianjiao dari keluarga Luo. Dia berdiri di peron, bermandikan darah dan mengaum, seperti binatang buas yang membunuh. Sisi keluarga Luo, selain Lu Ming dan seterusnya beberapa orang, yang lain semua berubah warna. Segera, babak pertama berakhir. Ada 50 orang di setiap sisi, tetapi setelah putaran pertama, ada celah di antara kedua sisi. Yu Jia telah memimpin kerajaan sihir Yu Luo selama 20.000 tahun. Ia memiliki dasar yang dalam. Secara alami, ada lebih banyak orang Tianjiao untuk bergabung. Oleh karena itu, setelah putaran pertama, keluarga kamu telah sepenuhnya mendapatkan keuntungan. Setelah babak pertama, ada 28 orang di keluarga kamu, sementara hanya tersisa 18 orang di keluarga Luo. Mengapa jumlah kedua belah pihak tidak 50? Karena selama perang, beberapa orang dikalahkan dan terluka, jadi tentu saja jumlah orang di kedua sisi lebih rendah dari 50. Di babak kedua kompetisi, seperti di babak pertama, jumlah orang yang tersisa di kedua sisi dimasukkan ke dalam kotak, dan pengundian dimulai. Kedua orang itu ditarik, kedua orang itu akan bertarung. Dengan cara ini, untuk pesta dengan jumlah orang yang banyak, pasti ada keuntungannya. Karena jumlah orang yang banyak,
beberapa orang tidak harus berperang, dapat menghemat kekuatan fisik dan kekuatan suci. Di babak kedua, Lu Ming juga tampil lebih awal, namun lawan yang ditemuinya tidak kuat dan mudah dikalahkan olehnya. Setelah itu, Luo Xuan, serta raja lainnya, juga menang. Yujian nomor 3, Luojian nomor 5. Saat ini, suara patriark terdengar lagi. Itu keduanya. Mata Lu Ming bergerak. Nomor 3 dari Yujia adalah Huang Song. Nomor 5 dari keluarga Luo adalah pemuda berjubah ungu yang mencoba menguji Lu Ming terakhir kali. Ini disebut Wuxi. Sua. Tubuh Huang Song muncul di platform pertempuran. Dia memandang Wuxi dengan keganasan di wajahnya dan berteriak, "Haha, Wuxi, aku tidak menyangka itu kamu. Cepat mati." Wuxi bangkit dengan wajah bermartabat. Lagu Huang menduduki peringkat pertama dan Wuxi peringkat kelima di antara 10 pemuda kuat di luar tubuh raja. Di kompetisi sebelumnya, dia bukan lawan Huang Song. Jika kamu kalah, akui kekalahan. Penting untuk mempertahankan hidupmu. Luo Xuan berbicara kepada Wuxi. Wuxi mengangguk dan bergegas ke platform pertempuran. Keduanya bertarung secara langsung bersama. Kekuatan tempur Huang Song memang lebih kuat dari Wuxi. Tubuh roh Huang Song tampaknya lebih kuat dari tubuh roh superior biasa. Serangannya seperti badai, dan seperti binatang buas, dia melancarkan serangan gila ke Wuxi. Untuk sementara, Wuxi hanya bisa bertahan secara pasif. Tetapi tanpa beberapa gerakan, dia ditangkap oleh Lagu Huang, dan sepotong darah dan daging robek dari tubuhnya. Mati, mati, haha. Menghadapi darah, Lagu Huang tampaknya lebih bersemangat, matanya menunjukkan jejak cahaya merah darah, serangannya lebih ganas. Wuxi meraung, dan setelah menyerang gerakan terkuat, dia bergegas ke dasar platform pertempuran. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Huang Song. Jika dia terus bertarung, hidupnya akan khawatir, jadi dia hanya bisa bergegas turun ke platform pertempuran dan mengaku kalah. Tapi Lagu Huang jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Jika kamu ingin pergi, mati. Lagu Huang meraung. Sua, sua. Bayangan cakar di langit diselimuti ke arah Wuxi. Tinja. Dengan darah berceceran di mana-mana, satu lengan Wuxi dirobohkan oleh Huang Song. Wuxi menahan rasa sakit dan bergegas turun panggung. Sungguh sia-sia. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Kurasa sebaiknya kamu mengakui kekalahan secepat mungkin. Lagu Huang mencibir dan menatap Tian Jiao dari keluarga Luo. Pada saat yang sama, banyak orang ketakutan. Bahkan Wuxi dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Di pihak mereka, kecuali kedua raja, tidak ada yang bisa melawan Lagu Huang. Sulit untuk hidup saat bertemu Lagu Huang. Moral dari mereka yang lain agak rendah. Mata Huang Song, dan pandangan suram ke arah Lu Ming, hei, mencibir beberapa kali, kembali ke mimbar. Persaingan berlanjut, dan babak kedua segera berakhir. Kesenjangan antara jumlah orang di kedua sisi telah melebar. Keluarga kamu, ada 19 orang, dan keluarga Luo, ada 9 orang tersisa. Karena di babak kedua, ada 10 orang di keluarga Yujia, jadi mereka tidak perlu bertarung. Sepertinya kontes kali ini masih didominasi oleh Yujia. Keluargamu telah memimpin negara sihir Yuluo selama 20.000 tahun, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat. Secara alami, lebih banyak Tian Jiao akan bergabung dengan mereka. Ya, meskipun ada 2 raja di setiap sisi, keluarga Luo jauh di belakang raja. Sekitar, banyak orang membicarakannya. Beberapa orang kuat di Yujia telah menunjukkan senyuman di wajah mereka. Orang kuat dari keluarga Luo murung. Kali ini, mereka harus menunggu 10.000 tahun lagi. Segera, babak ketiga dimulai. Di antara 9 pemain keluarga Luo yang tersisa, kekuatannya sangat bagus, jadi di babak ketiga, tingkat kemenangannya lebih tinggi. Lu Ming tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Lawan yang dia temui di babak ini tidak kuat, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Di babak ini, 6 dari 9 anggota keluarga Luo menang dan 3 tersingkir. Dan kalian sekeluarga, tersingkir 6 orang, masih ada 13 orang. 13-6. Kemudian, babak keempat dimulai. Yujian nomor 1, Luojian nomor 1. Orang tua dari negara sihir Yuluo mengeluarkan 2 nomor, ekspresinya juga linglung, dan kemudian memberikan nomor tersebut. Suaranya jatuh, dan pemandangannya gempar, dan banyak orang yang heboh. Karena nomor 1 di kedua sisi adalah Kamu Ning dan Luo Xuan. Putri tertua dan termuda kerajaan Yuluo, 2 wanita muda paling menonjol di kerajaan Yuluo, tidak hanya diberkahi dengan sumber daya alam dan kualitas nasional, tetapi juga memiliki bakat kultivasi yang lebih menakjubkan. Mereka berdua adalah tubuh raja. Sekarang, kedua putri cantik ini akan bertarung. Siapa yang bisa menang? Banyak orang yang menantikannya. Kedua pria itu bangkit dan melompat ke platform pertempuran masing-masing. Mata mereka bertemu seperti pedang. Saudari Luo Xuan, aku akan meyakinkanmu untuk kalah dalam pertempuran ini. Yuning tersenyum, wajahnya masih dengan warna dingin dan bangga. Itu yang ingin aku katakan. Aku akan mengalahkanmu, mengalahkan kalian semua.
Luo Xuan membuka mulutnya, memperlihatkan dua gigi harimau. Kemudian, keduanya bergerak dan bertarung bersama. Begitu mereka meletakkan tangan mereka di atasnya, mereka menggunakan kekuatan sihir. Hukum raja bertabrakan di udara dan meraung tanpa henti. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung puluhan jurus, tanpa kemenangan. Saudari Luo Xuan, apakah hanya itu yang kamu punya? Sepertinya kamu akan kalah. Yuning tersenyum, kemudian, napas tubuhnya naik tiba-tiba. Yang paling suci dan lengkap, Putri Youning telah menembus yang paling suci dan lengkap. Sebelumnya, seperti Putri Luo Xuan, dia selalu berada di puncak-puncak suci, tapi sekarang dia telah berhasil menembusnya. Aku tidak tahu apakah Putri Luo Xuan telah membuat terobosan, jika tidak, dia akan dikalahkan. Banyak orang berseru, terutama keluarga Luo, dengan ekspresi berat di wajah mereka. Jika Luo Xuan dikalahkan, tidak akan ada harapan bagi keluarga Luo kali ini. Bab 2031, Subscribe Penatua. Saudari Luo Xuan, sekarang, bagaimana kamu bisa melawanku? Nafas Lian Xuan yang kuat, dan kemudian senyum yang kuat untuk Luo Ning. Sebulan yang lalu, kultivasinya masih berada di puncak dunia suci. Namun, baru-baru ini, pencapaiannya telah menembus tingkat kesempurnaan tertinggi. Kultivasi semacam ini benar-benar berdiri di puncak kerajaan sihir Yuluo. Jitian, sebelumnya dikenal sebagai surga pertama kebanggaan kerajaan sihir Yuluo, juga berada dalam kultivasi yang paling suci dan lengkap. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Pada saat ini, suara Luo Xuan terdengar. Ledakan. Kemudian, Luo Xuan juga menghembuskan nafas yang kuat. Sebelumnya, pencapaian Luo Xuan juga merupakan puncak tertinggi dari Roh Kudus, tetapi sekarang, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Wajah Yuning tiba-tiba berubah, berseru, kultivasimu juga telah berhasil. Tentu saja, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menerobos? Luo Xuan tersenyum. Bahkan jika itu menerobos, aku akan mengalahkanmu juga. Yuning berkata dengan dingin, membunuh Luo Xuan. Dua putri, terbunuh bersama lagi. Keduanya adalah raja. Mereka mengendalikan hukum jalan raja, dan pencapaian mereka suci dan sempurna. Perang sangat menakjubkan. Menjadi kaisar umum bukanlah lawan mereka. Di platform pertempuran, hanya dua ilusi yang bisa dilihat. Dalam tabrakan terus-menerus, beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Sepertinya tidak ada yang lebih unggul. Lu Ming sangat memperhatikan perang di atas panggung, dan menemukan bahwa Kamu Ning dan Luo Xuan memiliki pencapaian dan kekuatan bertarung yang sama. Terlebih lagi, mereka berdua terlihat sangat mengenal satu sama lain. Mereka selalu dalam keadaan buntu. Ledakan, ledakan. Tidak lama setelah itu, keduanya sudah memainkan ratusan jurus. Sejak perang, kedua pria itu semuanya berkulit putih, menjalankan kekuatan suci secara ekstrim. Mereka telah bertarung beberapa gerakan berturut-turut, dan mereka masih bersaing ketat. Nafas dua orang mulai meningkat, kecepatannya juga semakin lambat. Ini adalah tanda cerukan yang ekstrim. Namun keduanya sangat gigih, dan tak satu pun dari mereka ingin kalah satu sama lain, dan mereka masih bertarung satu sama lain. Ke belakang, kedua tangan, semakin pelan, seperti gerakan lambat pada umumnya. Kakak Luo, tidak baik bagi mereka untuk terus bertarung lagi. Bagaimana dengan seri kali ini? Kepala keluarga Yujia, yang juga kepala kerajaan sihir Yuluo, menatap tuan keluarga Luo. Yah, yang ini seri. Luo juga mengangguk. Jika kita terus berjuang, kita akan kehilangan kedua belah pihak. Jika cerukan terlalu serius, itu tidak baik untuk mereka. Kepala keluarga Luo dan kepala keluarga kamu mengangguk satu demi satu. Orang tua dari kerajaan iblis Yuluo bergerak dan muncul di Youning dan Luo Xuan, menghalangi mereka. Pertandingan ini seri. Kamu harus mundur dan istirahat. Yuan Laodao. Yuning dan Luo Xuan saling menatap dengan enggan dan mendengus dingin. Kemudian mereka kembali ke tribun dan menelan pil. Sambil menyempurnakan pil, mereka menonton kompetisi berikutnya. Dalam pertempuran berikutnya, giliran raja lain dari keluarga Luo, yang dengan mudah mengalahkan pihak lain. Yujiano, 3, Luono, 31. Setelah raja dari keluarga Luo berperang, Patriark memberikan nomornya. Begitu mata Lu Ming berbinar, giliran dia. Terlebih lagi, Yujia nomor 3 bukanlah Huang Song. Lu Ming bangun dengan senyum dingin di bibirnya. Luo Xuan, serta beberapa orang di Wuxi, juga memiliki mata yang cerah. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seorang raja. Pada awalnya, dia dengan mudah mengalahkan Wuxi, dan kekuatan tempurnya benar-benar di atas lagu Huang. Aku akan membalaskan dendamu. Lu Ming menepuk bahu Wuxi dan melangkah ke atas panggung. Hahaha, akhirnya aku bertemu bocah ini. Lagu Huang sangat gembira, wajahnya sangat ganas dan bersemangat. Karena Putri Youning ingin membunuh Lu Ming, dia secara alami ingin menyelesaikan masalah untuk Putri Youning. Huang Song, jangan bunuh dia dengan mudah. Sebaiknya biarkan dia memohon belas kasihan di medan perang, lalu bunuh dia. Ji Peng menatap Lu Ming dengan ganas, ke Huang Songdao. Haha,
Hanya apa yang aku inginkan. Lagu Huang tertawa dan bergegas ke platform pertempuran. Dia menatap Luming dengan mata ganas dan berkata, "Nak, berlutut dan mohon ampun. Aku mungkin membiarkanmu mati lebih cepat." Dia pikir dia akan melihat kepanikan di wajah Luming, tapi dia kecewa. Luming melihat Lagu Huang dan mengucapkan dua kata, sedih. Wajah Huang Song muram dan berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Aku berkata kepadamu, hidupmu akan segera berakhir, tetapi kamu tidak mengetahuinya." Menyedihkan. Luming menambahkan, "Hahaha, nak, maksudmu kamu bisa membunuhku. Aku ingin melihat dari mana asalmu." Lagu Huang memberikan minuman tajam. Begitu suaranya jatuh, bentuk tubuhnya bergegas menuju Luming. Tangan dan cakarnya seperti pisau dan dia meraih Luming. Di tangan Lagu Huang, dia juga memakai semacam sarung tangan. Sarung tangan semacam ini, seperti merkuri, dibungkus di telapak tangannya dan bisa diganti sesuka hati. Ujung jarinya sangat tajam. Di telapak tangan Luming, ada kilatan petir hitam, dan telapak tangannya berhembus ke arah Lagu Huang. Itu puncak paling suci. Aku berani bertarung dengan Lagu Huang. Aku mencari kematian. Semangat Huang Song sangat kuat. Bahkan jika dia adalah master yang sempurna, dia tidak berani melawan Huang Song. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sepertinya Lagu Huang akan membunuhnya. Dia tamat. Begitu Luming bergerak, terjadi ledakan diskusi. Tapi saat berikutnya, semua suara menghilang, karena Lagu Luming dan Huang sudah bertabrakan. Ledakan. Sesosok meratap dan terbang keluar dari jauh dan jatuh ke tanah. Bukan Luming yang dibayangkan orang, tapi Lagu Huang. Lagu Huang dipukul 100 meter, jatuh ke tanah, kejang-kejang, diselimuti petir. Sebaliknya, Luming diam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kultivasi Luming jelas hanyalah puncak tertinggi dari Roh Kudus. Bagaimana bisa satu gerakan menerbangkan Lagu Huang? Luming bukan raja. Bagaimana mungkin? Di mimbar, Ji Peng meraung, menunjukkan warna yang luar biasa. Meskipun Luming cukup kuat untuk mengalahkannya, mereka tidak menyangka bahwa Luming dapat mengalahkan Lagu Huang. Selain tubuh raja, Lagu Huang pun nyaris tak terkalahkan. Apalagi budidaya Pinus taiwanensis masih lebih tinggi. Wajah Yuning sangat suram. Bahkan Luo Xuan, Wuxi dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka telah menduga bahwa Luming dapat mengalahkan Lagu Huang, premisnya adalah bahwa Luming harus menerapkan hukum raja-raja. Tapi sekarang, Luming sama sekali tidak menerapkan prinsip King Craft dan mengalahkan Lagu Huang, yang di luar dugaan mereka. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa tubuh roh Luming jauh lebih unggul dari tubuh roh surgawi biasa, dan bahwa dia telah mengembangkan dua hati suci. Kekuatan suci jauh lebih baik daripada level yang sama, dan itu tidak lebih buruk dari kesempurnaan orang suci tertinggi. Bahkan tanpa hukum kerajaan, dia dapat dengan mudah mengalahkan Lagu Huang. Luming melangkah keluar, mendekati Lagu Huang, saling memandang, dan berkata, "Kamu tidak akan membunuhku, ayolah." Lagu Huang menatap Luming. Alih-alih terlihat ganas, Lagu Huang malah ketakutan. Dengan raungan, dia melemparkan dirinya ke bawah panggung. Dia ingin bergegas ke peron dan mengaku kalah. Bagaimana Luming bisa membiarkannya? Wah! Luming seperti kilatan petir. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lagu Huang. Petir di tangannya bersinar. Dia memadatkan tombak petir dan menusuk Lagu Huang. Bab 2032, Subscribe Penatua. Lagu Huang mengaum dan mencoba yang terbaik untuk menahan guntur dan tombak petir Luming. Tapi tombak itu bergetar, seolah tak terkalahkan. Mendesis. Guntur dan tombak petir menembus serangan Huang Song, menembus bahunya, dan membawa Huang Song untuk meluncur dari kejauhan. Lagu Huang mengaum ketakutan, dan bergegas ke arah lain, mencoba untuk bergegas menuruni peron. Dia tidak punya niat untuk bertarung lagi, dan sekarang, di dalam hatinya, hanya ada rasa takut. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Di luar dugaannya, semangat juangnya telah runtuh. Dengan cara ini, dia bahkan lebih rentan terhadap Luming. Sua. Sosok Luming melintas, dan tombak hitam terus menusuk. Akhirnya, dia menusuk kaki kiri Huang Song dan memakukannya ke tanah. Pecundang, aku bahkan tidak punya keberanian untuk berperang di Perang Dunia Pertama. Di mana kesombongan sebelumnya? Luming melangkah maju, satu kaki di wajah Huang Song, menghadap ke arahnya. Sebelumnya, Lagu Huang sangat arogan. Ketika dia mengalahkan Wuxi, dia mengatakan bahwa Wuxi adalah sampah, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berperang di Perang Dunia Pertama. Tapi sekarang, menghadapi Luming, dia tidak sama. Sekarang, Luming mengirim kalimat ini kembali kepadanya, yang sangat ironis. "Putri, bantu aku." Lagu Huang mengaum dan meminta bantuan Putri Youning. "Luming, berhentilah saat kamu baik. Jangan berlebihan." Pada saat ini, Putri Youning berbicara. "Omong kosong." Melihat Putri Youning, Luming langsung memarahinya dan berkata, "Apakah kamu buta atau tuli? Sebelumnya, ketika Lagu Huang membunuh orang dari pihak kita, mengapa kamu tidak mengatakannya? Terlebih lagi, Huang Song mengatakan dia akan membunuhku sekarang. Mengapa kamu tidak membujukku?"
Suara sarkastik Luming menyebar ke seluruh penonton. Biarkan wajahmu Putri Ning, jelek tak tertandingi. Sombong, kamu seperti apa? Jika kamu berani berbicara dengan sang putri seperti ini, aku akan menghapusmu. Kamu keluarga minuman keras, hembuskan napas kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan dari keluarga Luo membuka mulutnya dengan dingin, dan matanya menyapu orang kuat dari keluarga terpencil, dan wajahnya sangat berubah. Kakak, jangan melanggar aturan. Keluarga Luo adalah saluran dingin utama. Duduk. Tuan keluarga kamu melirik salah satu keluarga kamu yang kuat, dan pihak lain hanya bisa menahan napas dan mundur dengan patuh. Kedua keluarga saling bertarung setiap 10.000 tahun sekali. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, ada aturannya. Orang lain tidak boleh ikut campur. Jika tidak, Senat Kerajaan Yuluo akan langsung menilai pihak yang melanggar aturan gagal. Bocah ini, menarik. Guru Luo tersenyum. Memarahi yang baik, memarahi yang baik. Luo Xuan tertawa terbahak-bahak, seolah meredakan amarahnya. Ini membuat wajah Muning semakin jelek. Sekarang, bawa kamu ke jalan. Luming melihat Lagu Huang. Jangan. Lagu Huang meronta-ronta, matanya penuh kepanikan. Namun, tombak Luming jatuh dan langsung menembus keningnya, membunuh Lagu Huang. Di tempat kejadian, banyak orang menarik napas panjang. Lagu Huang, mati, dibunuh oleh seorang pemuda tak dikenal. Selain jurus Luming tidak diblokir oleh Luming. Bagaimana bocah ini bisa begitu kuat dan kuat? Ji Peng ketakutan. Jangan khawatir, jika bocah ini bertemu denganku, aku akan membalaskan dendam Lagu Huang. Mulut dingin Jitian, mata dingin, menatap Luming. Luming tampaknya masuk akal, melihat kembali ke Jitian, senyum tipis, kembali ke tribun. Ada harapan. Saat ini, beberapa orang kuat keluarga Luo, matanya berbinar, melihat harapan. Jumlah mereka kecil, tetapi sekarang mereka melihat harapan. Karena ada seorang raja di setiap sisi. Jika, sebelum Luming bertemu Jitian, kedua raja itu bertemu lebih dulu. Jika kedua raja, seperti Youning Luo Xuan, sama-sama dikalahkan, maka mereka memiliki peluang untuk menang. Jika raja di kedua sisi dikalahkan, siapa lagi lawan Luming di keluargamu? Jika hanya Luming sendirian, dia bisa benar-benar menghancurkan satu sama lain. Jelas, orang-orang dari keluarga kamu juga memikirkan hal ini, dan wajah mereka muram. Karena Luming, biarkan mereka terus mengendalikan situasi memenangkan volume, ada tren yang tidak dapat diprediksi. Jangan khawatir, mereka tidak punya kesempatan. Jitian berbicara dengan percaya diri. Apakah kamu? Yuning sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya terlihat bahagia. Tidak buruk, Jitian mengangguk. Yuning sangat gembira dan menghela nafas. Dengan cara ini, mereka pasti akan menang. Ketika kamu bertemu Luming, bunuh dia untukku. Yuning berbicara kepada Jitian. Jika, seperti yang Jitian katakan, Luming cepat atau lambat akan bertemu Jitian. Di hati orang-orang, berbagai pemikiran berubah, tetapi persaingan terus berlanjut. Saat putaran selesai, masih ada 3 orang tersisa di pihak Luo. Ada 9 orang tersisa di Yujia. Babak baru dimulai. Di babak ini, tidak ada perang besar. Luming dengan mudah mengalahkan lawannya, begitu pula Raja Luojia. Tapi pihak keluarga Luo, orang lain, juga dikalahkan oleh tuan lawan. Dengan cara ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di keluarga Luo. Dan kalian sekeluarga, masih tersisa 7 orang. Yujia nomor 2, Luojia nomor 2. Ketika Patriark memberikan nomornya, semua orang bersemangat. Akhirnya, ini gambaran besarnya lagi. Yujia nomor 2 adalah Jitian, dan Luojia nomor 2 adalah tubuh raja, yang disebut Longyan. Raja dari kedua belah pihak harus bertarung lagi. Jitian, yang dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda di kerajaan sihir Yuluo, telah mencapai kesempurnaan tertinggi dalam kultivasinya. Tapi Longyan belum tentu kalah dengan dia, dan kultivasinya telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Saat itu, hanya beberapa tahun yang lalu, langkah terakhir adalah pertarungan sengit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, apapun bisa terjadi. Sekarang Jitian mungkin tidak dapat mengatasi Longyan. Akhirnya, orang-orang kuat dari keluarga Luo memiliki mata cerah dan wajah bahagia. Akhirnya, sebelum Luming bertemu dengan Jitian, kedua raja itu bertemu. Inilah yang ingin mereka lihat dan satu-satunya harapan untuk menang. Selama Jitian dan Longyan sama-sama kalah, maka Luming dapat menyapu seluruh keluarga kamu, dan kali ini, keluarga Luo akan menang. Longyan, kami tidak ingin memenangkan pertempuran ini, tapi kami juga tidak bisa membiarkan Jitian menang. Tuan keluarga Luo, berikan suara ke Longyan. Longyan mengangguk dan melangkah ke atas panggung. Jitian juga menginjak panggung. Longyan, beberapa tahun yang lalu, kamu bukan lawanku, hari ini, kamu bukan lawanku. Jitian membuka mulutnya untuk menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat dan memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Belum tentu.
Jalan acuh tak acuh Long Yan, dan kemudian melangkah keluar, seluruh tubuh dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Nyala api semacam ini, adalah sejenis hukum nyala api yang sangat mengerikan, disebut menghancurkan hukum api langit, juga merupakan salah satu jenis hukum raja-raja. 6 penjara. Jitian berbisik pelan bahwa 6 dunia muncul di sekujur tubuhnya. Lautan darah, roh jahat yang tak terbatas, roh pembunuh di langit. Itu hukum 6 penjara. Mata Luming bergerak. Bab 2033. Hukum 6 penjara mirip dengan hukum samsara. Namun, yang satu adalah hukum terkuat, dan yang lainnya adalah hukum raja. Dari segi kekuatannya, hukum 6 penjara sedikit mirip dengan versi sederhana dari hukum reinkarnasi. 6 dunia, menutupi Jitian, membuatnya seperti iblis. Lihatlah 6 aturan penjara yang aku bakar. Long Yan meraung, nyala api membumbung ke langit, seperti dewa perang api. Dia memiliki pistol api panjang di tangannya dan membunuh Jitian. Tombak panjang menusuk keluar, tenda tombak yang mengerikan, menusuk Jitian, ingin menembus 6 hukum penjaranya. 6 tinju ajaib penjara. Jitian melangkah maju dengan tinjunya, yang sepertinya menggerakkan 6 dunia. 6 dunia berubah menjadi tinju dan meledak ke Long Yan. Ledakan. Tombak panjang dan tinju aun membombardir bersama-sama, mengeluarkan raungan yang kuat. Hukum penghancuran api langit Long Yan dapat membakar segalanya dan memiliki kekuatan penghancur. Itu tidak lebih lemah dari hukum 6 penjara. Dalam raungan, kedua pria itu mundur pada saat bersamaan. Tapi kemudian, kedua sosok itu, dan saling menyerbu, bertarung bersama. Kekuatan bertarung kedua pria itu ada di antara Bozong. Beberapa tahun yang lalu, kedua pria itu bertarung selama ratusan jurus sebelum mereka dapat menentukan menang atau kalah. Kali ini, hal yang sama juga benar. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung sengit selama puluhan gerakan, tetapi mereka masih terikat. Ada harapan. Orang kuat dari keluarga Luo, matanya berbinar. Jika kamu terus seperti ini, kamu Ning, putri tertua, dan Luo Xuan, yang termuda, akan kehilangan kedua belah pihak. Dulu, mereka takut menghadapi situasi seperti itu, karena di bawah tubuh raja, mereka bukanlah saingan Yujia. Tapi sekarang, mereka menantikan situasi ini, karena ada Luming. Yang kuat dari keluarga kamu, sebaliknya, sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Orang-orang kuat di keluargamu suram. Jitian dan Long Yan, dua orang konfrontasi sengit, kedipan mata dan lusinan gerakan. Ledakan. Dengan raungan keras, mereka mundur. Jitian, kataku, setelah beberapa tahun, kamu tidak bisa memenangkanku. Long Yan membuka mulutnya, dan suaranya seperti lonceng besar. Nyala api yang mengerikan akan mengalir ke awan. Matanya cerah, seolah-olah dia memiliki bau mulut di hatinya. Haha, Long Yan, kamu benar-benar naif. Pada saat ini, Jitian tersenyum tipis, suaranya penuh ironi. Apa maksudmu? Mata Long Yan membeku, tidak tahu bagaimana, melihat senyum Jitian, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Tidak bisakah Jitian tidak menggunakan seluruh kekuatannya? Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Jitian mencibir dan melangkah keluar. Bersenandung. Sebuah lingkaran cahaya, dari tubuh Jitian menyebar, mengelilingi tubuh Jitian, seperti makhluk fana di bawah para dewa. Terang hukum, kamu memupuk terang hukum. Murid Long Yan menyusup tajam dan mengaum dengan cara yang luar biasa. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Luo dan orang-orang kuat dari keluarga kalian semua tidak dapat menahan keterkejutan batin dan berdiri dari tempat duduk mereka dengan nafas yang kuat di tubuh mereka. Namun, suasana hati kedua keluarga ini sangat berbeda. Hahaha, cahaya hukum adalah cahaya hukum raja. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tawa kuat Yujia, bersemangat, satu persatu ekstasi. Dan keluarga Luo, satu persatu luar biasa, akhirnya, berat kembali ke kursi, seolah-olah tubuh yang kuat, langsung menghilang tanpa jejak. Cahaya hukum. Jitian benar-benar menyempurnakan cahaya hukum, perang itu, tidak ada ketegangan. Long Yan jelas bukan lawan Jitian. Dia juga seorang raja. Ada perbedaan besar antara terang dengan hukum dan terang tanpa hukum. Ketika Long Yan gagal, Luming dikalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Luo Xuan, juga tidak berdaya untuk berbicara. Awalnya, dia sepertinya melihat fajar kemenangan, karena Luming juga seorang raja, dan kemungkinan besar mereka akan memenangkan perang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Jitian telah mengolah cahaya hukum. Tubuh raja, sangat sulit untuk mengolah cahaya hukum, tetapi setelah disempurnakan, itu akan jauh lebih unggul dari raja lainnya. Jitian, seperti yang diharapkan, telah menyempurnakan cahaya hukum. Saat ini, wajah kamu Ning penuh dengan senyuman. Dia diam-diam senang karena dia tidak menyinggung keluarga Ji karena Luming. Jijia bukan hanya Marsekal Agung Zhenguo, tetapi juga bakat Jitian. Meskipun kekuatan Luming tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Jitian, ini adalah hari tanah. Saat ini, suasana hatinya sangat santai, sebelum dia,
ada jejak penyesalan untuk mengusir suasana hati Luming, juga menghilang. Luming, bagaimanapun, sulit untuk mempengaruhi situasi keseluruhan. Yujia, kamu pasti menang. Orang-orang yang menonton perang di sekitar juga menghela nafas. Sepertinya keluargamu akan bertanggung jawab atas kerajaan Yuluo. Ledakan. Di atas panggung, Jitianxi menampilkan cahaya hukum, dan napasnya lebih kuat, dan dia ditindas oleh Longyan. Longyan, apakah kamu masih ingin bertarung? Jitian bertanya dengan acuh tak acuh, menyendiri. Perang. Longyan menggertakkan giginya, memegang pistol api panjang, dan pergi menuju Jitiansha. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya cahaya hukum. Mari kita lihat bahwa tidak ada celah antara mengolah cahaya hukum dan menumbuhkan cahaya hukum. Jitian meniup tinjunya, dan kekuatan cahaya hukum diberikan pada kekuatan tinju. Ledakan. Tinju ini, dan senjata panjang Longyan, saling memukul. Bersenandung. Hukum kehancuran naga, hukum kehancuran naga, hukum kehancuran naga. Puff. Tubuh Longyan bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Ada jejak horor di matanya. Dia sama sekali bukan lawan. Dia terluka oleh pihak lain dalam satu gerakan. Ledakan, ledakan. Jitian membuat serangkaian pukulan, lalu 2 pukulan. Meskipun Longyan berusaha keras untuk melawan, dia benar-benar dikalahkan dan benar-benar ditekan. Setelah 2 pukulan, Longyan memuntahkan seteguk darah lagi. Aku tersesat. Longyan menggelengkan kepalanya, terlihat sunyi dan bergerak. Dia bergegas keluar dari platform pertempuran dan bergegas turun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung lagi. Dia tidak bisa menjadi lawan Jitian. Dia hanya akan menghina dirinya sendiri. Hilang lagi. Pemilik keluarga Luo, termasuk keluarga Luo kuat lainnya, menghela nafas tak berdaya. Mereka dikalahkan lagi. Dalam 10.000 tahun ke depan, keluarga kamu akan terus memimpin kerajaan Yuluo. Mereka telah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dan mereka tidak mau. Jika terus seperti ini sepanjang waktu, keluarga Luo mereka tidak akan masuk, dan akan lebih sulit untuk bersaing dengan keluarga kamu di masa depan. Dan orang-orang dari keluarga kamu secara alami sangat gembira. Kakak Luo, apakah kamu ingin terus berkompetisi? Kamu adalah pemilik rumah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia melihat tuan dari keluarga Luo. Secara alami, dia senang, dan Yujia menang. Dia akan terus menjadi kepala kerajaan Yuluo dan mendominasi negara. Menurutnya, masih ada Luming yang tersisa di keluarga Luo. Tidak perlu membandingkan dengan Luming. Tidak peduli seberapa kuat Luming, apakah dia masih bisa melawan Jitian. Puan kerajaan, menurut aturan, kontes ini akan diadakan sampai semua orang di satu sisi dikalahkan. Jitian memegang kepalan tangan tuan dari keluargamu. Dia tidak membunuh Luming untuk membalaskan dendam lagu Huang. Bagaimana dia bisa membuat kompetisi berakhir lebih awal? Bab 2034. Haha, aku bingung sejenak. Memang benar, persaingan akan berlanjut, lanjutkan. Puan keluarga kamu tertawa. Luming juga tersenyum. Bahkan jika pihak lain ingin mengakhiri kompetisi sebelumnya, dia tetap menolak untuk setuju. Selanjutnya, kompetisi berlanjut, tetapi semuanya, tidak banyak perhatian spiritual. Mereka semua berpikir bahwa akhir telah diputuskan. Melanjutkan kompetisi hanyalah tindakan lewat sesuai aturan. Jika Luming pintar, dia akan bergegas ke platform pertempuran dan mengakui kekalahan dengan sengaja. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia bertemu Jitian nanti. Ya, jika aku Luming, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Banyak orang tampaknya berspekulasi tentang hasilnya. Tunggu sebentar, Luming pasti akan bergegas ke peron dan mengaku kalah. Pria tua itu terus menggambar nomornya, Luming ke seorang pria muda kurus dari keluarga kamu. Kedua pria itu melangkah ke atas panggung. Nak, biarkan aku menjagamu. Pria muda kurus itu sangat gembira. Dia juga berpikir bahwa Luming akan mengambil inisiatif untuk bergegas ke platform pertempuran dan mengaku kalah. Kalau tidak, jika bertemu Jitian di game berikutnya, Luming tidak akan selesai. Jadi dia bergegas ke Luming. Kemudian dia melihat sebuah tinju, meluncur di depan matanya, dan kemudian memukul-mukul pangkal hidungnya dengan keras. Klik. Hidung pemuda kurus itu patah, dan dia menjerit. Tubuhnya terbang keluar dari jauh. Dia terbang ratusan meter dan jatuh di peron. Ini. Banyak orang terpana. Mereka semua berpikir bahwa Luming akan mengambil inisiatif untuk bergegas ke peron dan mengaku kalah. Tanpa diduga, Luming langsung memulai. Mungkin dia memiliki wajah yang baik. Jika dia ingin menang, dia harus mengaku kalah. Haha, keberuntungan Wan Yi buruk. Aku akan bertemu Jitian lain kali. Beberapa dari dia menyesalinya. Beberapa orang mencibir. Sua. Luming bergerak, bergegas ke sisi pemuda kurus, menendang, langsung menendang pemuda kurus itu dari panggung. Luming memenangkan permainan. Namun, orang keluarga Luo, hanya sedikit menggelengkan kepalanya, menang atau tidak menang, tidak akan mengubah hasil akhir. Dengan cara ini, Luming tersisa di keluarga Luo, dan 6 orang tersisa di keluarga kamu.
Persaingan berlanjut, tetapi nomor pengundian berikutnya, kamu hanya perlu menggambar orang-orang dari keluarga kamu. Siapapun yang kamu gambar akan bertarung dengan Luming. Yujia, nomor 47. Penatua mengumumkan bahwa seorang wanita muda dari Yujia datang ke panggung. Banyak orang mulai menebak apakah Luming akan mengaku kalah di babak ini, karena semakin dia jatuh, semakin besar kemungkinan dia akan bertemu dengan Jitian. Banyak orang mengira Luming ingin memenangkan permainan dan kemudian mengaku kalah untuk menyelamatkan muka. Namun, Luming langsung memulai, dan dua gerakan menjatuhkan wanita muda itu dari panggung. Jika kamu tidak mengaku kalah, kamu harus menghadapinya. Haha, saat aku bertemu Jitian, aku akan melihat bagaimana dia menyesalinya. Beberapa orang mencibir. Persaingan berlanjut, dan yang berikutnya, masih bukan Jitian, dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau tidak. Beberapa orang berikutnya bukanlah Jitian. Semuanya dikalahkan oleh Luming. Kamu pulang ke lapangan, hanya dua orang, yaitu Jitian, orang lainnya adalah Jipeng. Luming tidak mengaku kalah. Apakah dia benar-benar ingin melawan Jitian? Hingga saat ini, beberapa orang berubah pikiran, karena Luming belum mengaku kalah. Jika terus seperti ini, dia pasti akan bertemu Jitian. Bagaimana mungkin, dia dan Jitian tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang? Dia akan dibunuh. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar gila. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, tapi wajah Jipeng jelek. Luming tidak mengakui kekalahan. Lain kali, dia tidak akan bertemu. Dia terus berdoa dalam hati, berdoa agar Luming bertemu dengan Jitian. Sayangnya, itu tidak berhasil. Yujia, nomor 9, Jipeng akan bertarung. Orang tua itu mengeluarkan nomornya dan menelepon. Brengsek. Jipeng meraung di dalam hatinya. Bagaimana dia? Mengapa Luming selalu merindukan Jitian? Banyak orang terdiam. Keberuntungan Luming terlalu bagus. Aneh kalau dia tidak bisa bertemu Jitian. Luming menginjak peron, menatap Jipeng, dan berkata dengan senyum tipis, turun. Jipeng, dengan wajah muram, melangkah ke atas panggung, memandang Luming dan berkata, Luming, aku menyarankan kamu untuk mengaku kalah, atau kamu akan mati secara menyedihkan jika bertemu dengan kakak laki-laki aku lain kali. Sekarang Jipeng, hatinya rumit. Dia secara alami berharap Luming akan bertemu Jitian dan dibunuh oleh Jitian. Namun, jika Luming terus bertarung, dia akan sangat menderita. Kamu memikirkanku. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku memukulmu dengan buruk di awal. Luming terkejut. Jipeng mengertakkan gigi dan meraung di dalam hatinya. Jika bukan karena aku menghadapi kamu, apakah aku akan memikirkan kamu? Tapi sekarang, dia hanya bisa tidak menuruti hatinya. Hal yang asli, masa lalu akan berlalu. Aku melihat kamu masih berbakat, cepatlah untuk mengakui mengalahkan. Menyerah, atau lupakan saja, rencanaku adalah untuk mengalahkanmu dengan keras, dan kemudian aku akan mengalahkan kakakmu lagi. Luming tersenyum, tetapi juga mengulurkan tinjunya untuk membandingkan. Orang gila. Jipeng meraung, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas ke platform pertempuran. Namun, Luming menyusulnya dengan gerakan bentuk tubuh. Guntur bersinar seperti jaring besar dan menutupi Jipeng. Jipeng mencoba melawan, tetapi ketika guntur jatuh, semua serangannya runtuh. Zizi. Jipeng diselimuti guntur, dan ular hitam kecil sedang berenang. Bang! Luming kemudian menamparnya dan menamparkan wajahnya. Jipeng menjerit, darah menyembur keluar dengan giginya, dan lebih banyak guntur menyelimuti Jipeng. Rambutnya, lurus ke atas, 7 lubang mengeluarkan asap putih, seperti kokas listrik pada umumnya, sangat menyedihkan. Di tribun, Kamuning, Jitian, dan ayah Jitian, Marsekal Agung Zhenguo, semuanya terlihat sangat jelek. Di mata mereka, Luming memukuli wajah Jipeng. Bagaimana dia bisa memperlakukan Jipeng? Tunggu sebentar, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Jitian menggertakkan giginya. Luming menjepit leher Jipeng, melangkah ke tepi platform pertempuran, lalu melempar Jipeng dari tribun. Secara acak mengulurkan satu jari, menunjuk ke Jitian, mengaitkan jari itu, dan berkata, ayo, tubuh raja. Sua. Jitian tidak tahan lagi dan langsung bergegas ke platform pertempuran. Lagi pula, kamu pulang ke sini, hanya dia yang tersisa, tidak perlu menggambar angka. Luming benar-benar ingin melawan Jitian. Dari mana asalnya? Benar-benar aneh bahwa Luming masih memiliki kartu. Ini perang yang adil. Pasukan kaisar tidak boleh digunakan. Dia bukan raja. Bagaimana dia bisa punya kartu? Banyak orang membicarakannya, tetapi mereka tidak tahu sempoa macam apa yang dimainkan Luming. Dengan kekuatan tempur Jitian, Luming ditakdirkan untuk mati melawan sang Jitian. Kenapa dia tidak mengaku kalah lebih awal dan masih bertahan sampai sekarang? Apakah untuk mempermalukan Jipeng, tetapi tidak perlu mengambil nyawanya sendiri? Banyak orang penasaran dan melihat platform pertempuran untuk mengetahui akhir seperti apa yang akan berakhir dengan Luming. Bab 2035
Mata Jitian dingin dan tak tertandingi, dan 6 dunia muncul. Nafas yang mengerikan, seperti angin kencang, mengalir menuju Luming. Sekarang, jika kamu ingin mengaku kalah, tidak ada kesempatan. Jitian berkata dengan dingin. Siapa bilang aku akan menyerah? Konyol, aku belum mengatakan dari awal sampai akhir bahwa aku ingin mengaku kalah dan tidak berspekulasi. Apakah boleh? Luming membuka mulutnya. Itu benar, aku akan membuatmu berlutut di peron dan memohon belas kasihan. Jitian dengan dingin membuka mulutnya dan berjalan dengan kakinya. 6 dunia bergerak bersamanya. Dia tampak tidak bahagia, tetapi sebenarnya dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia datang ke Luming. Ledakan. Sebuah ledakan, salah satu dunia penjara darah, dengan tinju Jitian, itu seperti lautan darah yang menutupi Luming berdarah. Zizi. Tinju Luming, suara Zizi, guntur hitam ding memenuhi udara, pukulan yang sama keluar. Ledakan. 2 tinju berpotongan, langit seperti drum besar, dalam getaran dahsyat, lingkaran petir dan darah, ke arah 4 sisi meledak. Sesosok dalam sekejap, menginjakan kaki di peron, kembali lagi dan lagi. Pria yang mundur adalah Jitian. Adegan, tiba-tiba hening, banyak orang ternganga, beberapa luar biasa melihat platform pertempuran. Luming, tanpa diduga, dalam konfrontasi tatap muka, seorang tinju mundur dari Jitian. Bagaimana ini mungkin? Apa masalahnya? Kultivasi Luming berada di puncak-puncak suci. Itu lebih lemah dari Jitian dan bukan raja. Bagaimana Luming bisa mengalahkan Jitian? Ini luar biasa. Jitian, jangan ceroboh, gunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat ini, suara tuan dari keluarga kamu menyebar ke seluruh hadirin. Maksudnya Jitian terlalu ceroboh dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk dipukul mundur oleh Luming. Banyak orang mengangguk, seharusnya seperti ini, jika tidak, bagaimana Luming bisa mengalahkan Jitian kembali? Tapi mata Jitian bermartabat dan tak tertandingi, dan hatinya penuh dengan masalah. Yang lain mengira dia ceroboh. Hanya dia yang mengerti betapa kuatnya pukulan Luminggang. Kekuatan suci tidak ada habisnya, tidak lebih lemah darinya, dan kekuatan tubuh roh Luming bahkan lebih menakutkan. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya barusan, tapi kekuatan Luming benar-benar menunjukkannya. 6 tinju ajaib penjara. Jitian menjerit, 6 dunia mengeluarkan napas yang berbeda, berubah menjadi kekuatan tinju yang mengerikan, menuju langit Luming yang luar biasa. Gengsinya jauh lebih kuat dari tadi. Bagus datang. Luming tidak mundur sama sekali, tetapi melangkah maju dengan pukulan dan pukulan. Setiap pukulan diisi dengan guntur, terbungkus kepalan tangan Luming, dan tinjunya seperti kilat. Menyentuh, menyentuh. Kedua pria itu bermain cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bertarung dengan lusinan gerakan, dan mereka menembak dengan ganas dan meraung tanpa henti. Namun, Luming tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun, tetapi secara samar-samar berada di atas angin. Kali ini, semua orang terkejut. Orang-orang dari keluarga kamu dan keluarga Luo terkejut. Bahkan pemilik kedua klan, beberapa orang kuat di dunia kekaisaran yang sebenarnya, sangat terkejut. Dia bukan seorang raja, dan kultivasinya lemah. Dia mampu melawan Jitian, bahkan mereka tidak pernah terdengar. Sangat kuat. Luo Xuan, beberapa orang di Wuxi juga tercengang pada awalnya, tapi kemudian mata mereka berbinar. Mereka tahu bahwa Luming adalah tubuh raja dan mengendalikan hukum jalan raja. Sekarang jika hukum cara raja tidak dikeluarkan, dia bisa melawan Jitian. Setelah hukum cara raja dipadamkan, adalah mungkin untuk menang. Mereka mengira tidak ada harapan, tetapi sekarang mereka melihat harapan. Wajah Yuning sangat jelek, dia sangat tidak senang, karena Luming adalah orangnya pada awalnya, tetapi dia mengusirnya dari belakang. Tidak peduli seberapa kuatnya, yang aku inginkan adalah kemenangan hasil akhir. Jitian masih memiliki hukum yang tidak berguna. Aku pasti akan menang. Aku tidak salah memilih Jitian. Yuning menegur diri sendiri di dalam hati. Ledakan. Luming dan Jitian bergerak lagi, keduanya mundur. Bedanya, Luming mundur 5 langkah, sedangkan Jitian mundur 7 langkah. Wajah Jitian sangat suram. Dia adalah seorang raja. Dia bertarung melawan Luming seperti ini. Hari ini, dia kehilangan wajahnya. Hari ini, dia harus membasuh rasa malunya dengan darah Luming. Luming, kekuatan bertarungmu di luar dugaanku, tapi kamu masih harus kalah. Minuman Jitian, cahaya hukum menyebar ke seluruh tubuh, biarkan napasnya lebih kuat. Ledakan. Dengan restu dari cahaya hukum, situasi cuaca Ji meningkat pesat. Dengan satu pukulan, 6 dunia bergerak dengan tinju dan menekan Luming. Luming melambaikan tinjunya dan bertabrakan dengan Jitian lagi. Menyentuh. Luming tampaknya terkena kekuatan yang mengerikan, dan tubuhnya bergerak mundur. Sayang sekali. Yang kuat dari keluarga Luo menghela nafas. Jika Jitian tidak mengolah cahaya hukum, mereka akan memenangkan pertempuran. Namun, kultivasi Jitian memunculkan cahaya hukum. Kecuali putra Tuhan muncul, atau beberapa generasi muda melangkah ke ranah Kaisar Semu, tidak ada yang menjadi lawan Jitian.
Tapi berapa banyak orang yang ada di seluruh negeri iblis? Di bawah usia 50 tahun, tidak ada kerajaan seperti itu. Yang lain juga sedikit menggelengkan kepala, berpikir bahwa Luming telah dikalahkan. Berlutut untukku. Jitian berada di atas angin dengan gerakan seperti pelangi. Dia terus menindas Luming. Dia harus bekerja keras untuk mengalahkan Luming. Cahaya hukum sangat kuat. Luming mengusap bibirnya, dan wajahnya masih tenang. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjukkannya. Jari ini, bukannya guntur hitam, adalah rune tanpa akhir. Mengaum. Rune tak berujung, membentuk naga sungguhan Xiaotian, menerkam Jitian. Ledakan. Segera setelah cakar naga asli robek, kekuatan tinju Jitian terkoyak, dan rune padat menyebar ke arah Jitian. Raungan keterkejutan Jitian, getaran enam dunia yang terus-menerus, dan ledakan berbagai nafas, menghalangi rune yang tak berujung. Hukum Raja, kamu adalah Raja. Raungan Jitian menggema di antara penonton. Diam, adegan itu dalam keadaan diam. Semua orang tercengang, tidak bisa dipercaya. Tubuh Raja, Luming adalah tubuh Raja. Bagaimana dia bisa menggunakan hukum Morley sekarang? Satu orang, dua aturan. Bagaimana mungkin? Itu bukan Kaisar Wu. Banyak orang menemukan diri mereka mengalami korsleting di otak mereka. Tetapi melihat Luming, dikelilingi oleh banyak rune, mereka dengan jelas menyadari bahwa Luming benar-benar mengendalikan hukum Raja dan benar-benar tubuh Raja. Prinsip susunan cara dalam hukum Raja, haha. Pemilik keluarga Luo, tertawa terbahak-bahak. Semua hari ini benar-benar di luar dugaannya. Luming sebenarnya adalah seorang raja. Dia tidak menggunakan hukum King Craft barusan. Seberapa kuat menggunakan hukum King Craft sekarang? Suaner, kamu sudah tahu bahwa Luming adalah seorang raja. Pemimpin keluarga Lu memandang Luo Xuan. Luo Xuan mengangguk dan berkata, meskipun aku tahu dia adalah seorang raja sejak lama, aku tidak tahu bahwa kekuatan bertarungnya begitu kuat. Memang benar Raja Jenderal tidak bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Bab 2036. Klik. Yuning menghancurkan cangkir emas giok putih di tangannya, dan matanya sangat dingin. Luming, sebenarnya adalah tubuh raja, dia tidak pernah berpikir. Dia tahu bahwa Luming adalah seorang raja dan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Pada awalnya, dia akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jitian, kamu akan menang. Yuning meraung di dalam hatinya dan menegur dirinya sendiri, tapi tinjunya yang terkepal menunjukkan betapa gugupnya dia. Saat ini, Ji Peng sudah sadar, tapi juga kaget. Raja, tidak ada yang luar biasa tentang itu. Luming berbicara dengan lemah. Luming, jangan mengira jika kamu mengendalikan hukum raja, kamu bisa mengalahkanku. Tanpa cahaya hukum, semuanya sia-sia. Bunuh. Jitian mengaum, keluar dengan seluruh kekuatannya dan membunuh Luming. Hukum 6 penjara, cahaya hukum, dan seni kekuatan supernatural didorong secara ekstrim oleh Jitian. Ini sudah berakhir. Luming berbisik dan menunjuk lagi. Saat rune terisi, naga asli lainnya keluar dan bergegas ke Jitian. Naga asli ini berisi 3 volume dari 9 volume jalan susunan. Sebelumnya, Luming hanya menggunakan volume roh sihir dan volume segel. Luming langsung menggunakan volume besar, volume roh ilusi, volume segel, dan 3 volume menjadi satu. Kekuatan jurus ini langsung mengejar jari perampok yang kacau balau. Ledakan. Ketika naga asli dan Jitian bertabrakan bersama, kekuatan mengerikan langsung merobek kepalan tangan Jitian, rune tak berujung, gila terhadap Jitian. Tubuh Jitian bergetar hebat, tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia meludahkan darah ke udara. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan segel rune, tetapi saat ini, Luming mendekatinya dengan sangat cepat. Lalu ada poin lain. Kali ini bukan naga sungguhan, melainkan gajah raksasa. Badan gajah raksasa itu seperti bukit, dan kakinya seperti tiang langit. Menyentuh. Kaki gajah menginjak wajah Jitian, dan Jitian tiba-tiba bingung. Tubuhnya seperti batu besar, yang dipukul dengan keras di platform pertempuran, dan platform itu terus-menerus meraung. Jitian berbaring di platform pertempuran, kejang-kejang, dan mulutnya terus berdarah. Jitian dikalahkan dan dipukuli sampai mati. Di tempat kejadian, semua orang saling menatap, dan tidak ada tanggapan untuk beberapa saat. Jitian, sebelumnya dikenal sebagai penguasa pertama kerajaan iblis Yuluo, sekarang dia telah menyempurnakan cahaya hukum dan lebih kuat. Tapi kekuatan seperti itu dikalahkan oleh Luming, yang pencapaiannya bahkan lebih rendah. Sungguh luar biasa dia bisa mengalahkan Jitian meskipun dia belum menyempurnakan cahaya hukum. Luming melangkah ke Jitian. Meskipun Jitian terluka parah, dia masih menatap Luming, berharap untuk mencabik-cabik Luming. Apa yang kamu lihat? Seperti yang aku katakan, tubuh raja bukanlah apa-apa, dan cahaya hukum bukanlah hal yang hebat. Luming mencibir dengan sedikit jijik, lalu menendang wajah Jitian dan menendang Jitian dari panggung. Luming tidak membunuh Jitian. Lagi pula, ini adalah kerajaan sihir Yuluo.
Ayah Jitian dan banyak anggota kuat dari keluarga kamu hadir. Jika Lu Ming membunuh Jitian, dia tidak akan dilepaskan. Sekarang energi fisik Kaisar tidak mencukupi, dan tujuannya adalah untuk pergi ke kerajaan iblis kuno, tidak perlu menimbulkan lebih banyak masalah. Bagus, bagus, hahaha. Tuan dari keluarga Luo, serta banyak ahli dari keluarga Luo, bangkit satu demi satu dan tertawa bahagia. Luo Jia, menang. Dalam 10.000 tahun ke depan, keluarga Luo akan memimpin kerajaan Yuluo. Sebelumnya, ketika Jitianxi memamerkan cahaya hukum, mereka berpikir bahwa keluarga Luo pasti akan kalah. Mereka sudah putus asa dan berencana menunggu 10.000 tahun lagi untuk kembali. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba pecah. Pertama, dia menunjukkan kekuatannya yang kuat, lalu mengungkapkan hukum raja-raja. Dia mengalahkan Jitian dan memenangkan kemenangan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia dan menertawakan hal-hal yang tidak terduga seperti itu? Luo Xuan, Wu Xi dan yang lainnya juga tersenyum. Tapi orang keluarga kamu, benar-benar berlawanan, setiap ekspresi wajah biru besi. Pada akhirnya, dia dikalahkan hanya oleh satu orang. Anak itu. Beberapa ahli dari keluarga kamu dan ayah Jitian memandang Lu Ming dengan dingin. Lu Ming yang gagal. Apa asal-usul bocah ini? Aku belum pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya. Beberapa orang tidak menyukainya. Kerumunan terdiam. Menyentuh. Kamu Putri Ning, tangan batu giok putih kian, saat ini, pembuluh darah biru terbuka, akan duduk pegangan kursi, semuanya hancur. Dia marah. Lu Ming, yang awalnya adalah tamunya, diusir dari rumah putri sendirian. Saudari Youning, aku benar-benar ingin berterima kasih. Saat ini, Luo Xuan menatap Muning, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh hadirin. Banyak orang bingung dan tidak tahu apa arti kata-kata Luo Xuan. Luo Xuan, tutup mulut. Kamu Ning menelepon. Apa, takut kehilangan muka jika aku mengatakannya? Tapi aku akan mengatakannya. Luo Xuan mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, aku mendengar bahwa sebelum Lu Ming, saudara perempuan kamu Ning adalah tamu kamu, tetapi dia diusir dari rumah sang putri. Itu sebabnya dia datang untuk bergabung dengan aku. Apa? Di tempat kejadian, semua orang yang tidak mengetahuinya tercengang. Lu Ming, yang awalnya adalah tamu putri tertua, diusir dari rumah putri oleh putri tertua, dan Lu Ming berlindung di putri kecil itu. Yuning, ini sama dengan kemenangan, saling menyerah. Jika Lu Ming ada di rumah putri, tidak akan ada ketegangan dalam kompetisi ini, dan Yu Jia akan menang. Wajah Yuning lebih jelek. Dan banyak dari keluarga kamu, ekspresi wajah juga jelek. Ada hal seperti itu. Terlebih lagi, aku juga mendengar bahwa Lu Ming menyinggung keluarga Ji. Untuk menstabilkan keluarga Ji, kamu mengusir Lu Ming dari rumah putri. Mungkin di mata kamu, Ji Jia, atau Jitian, lebih penting daripada Lu Ming, bukan, Kak Youning. Luo Xuan terus berbicara, dan dua gigi harimau muncul, penuh kelicikan. Wajah Muning, biarkan dia sangat bahagia. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba sadar. Ternyata Lu Ming menyinggung keluarga Ji. Untuk menstabilkan keluarga Ji, putri tertua mengusir Lu Ming. Lagi pula, pada saat itu, putri tertua membutuhkan bantuan Jitian untuk memenangkan kompetisi ini. Saat itu, di mata putri tertua, nilai Jitian seharusnya jauh di atas Lu Ming. Tapi bagaimana dengan faktanya? Namun, kamu Ning memberikan kemenangan kepada keluarga Luo, dan Jitian, yang dia hargai, dipukuli menjadi anjing mati oleh Lu Ming. Betapa ironisnya ini. Keluarga kamu yang kuat, serta ayah Jitian, serta paman Jitian, terlihat sangat jelek. Kakak Youning, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Apakah kamu merasa menyesal? Suara Luo Xuan berdering lagi. Cukup. Kamu Ning Jiao minum, tiba-tiba bangun, mata dingin menyapu satu mata Lu Ming, dan kemudian terbang pergi. Itu membuat Luo Xuan tersenyum. Dia dan kamu Ning telah bertengkar satu sama lain sejak kecil. Sekarang kamu bisa melihat ekspresi Muning. Dia sangat bahagia. Bab 2037. Dalam kontes ini, keluarga Luo menang. Dalam 10.000 tahun ke depan, keluarga Luo akan memimpin kerajaan sihir Yuluo. Kemudian, tetua kerajaan Yuluo mengumumkan. Kamu keluarga, wajah sangat muram, dia sangat tidak mau. Namun, ini adalah tradisi kerajaan Yuluo yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak berani melakukannya, dia akan memberikan tahta kepada pemimpin negara. Kecuali dia bisa menghancurkan kekuatan lain di kerajaan sihir Yuluo, dia bisa menghancurkan tradisi, tapi jelas, keluargamu tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerahkan tongkat kerajaan yang mewakili raja. Selanjutnya, tidak ada yang salah dengan Lu Ming. Dia duduk di tribun, menonton dengan samar. Selanjutnya, pemimpin keluarga Luo mengambil alih tongkat kerajaan, dan kemudian serangkaian ritual mulai menguasai kerajaan sihir Yuluo. Saat upacara selesai, itu adalah jamuan besar. Ketika semuanya selesai, itu akan menjadi hari berikutnya.
Beberapa hari kemudian, Luo Xuan membawa setumpuk harta, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk Lu Ming, dan Lu Ming mengambilnya tanpa upacara. Pada hari-hari berikutnya, ketenangan dipulihkan. Lu Ming tinggal di rumah putri kecil dan berlatih dengan tenang. Namun, Luo Xuan sering mendatangi Lu Ming dan menyebutnya duel. Tentu saja, setiap kali Luo Xuan gagal total. Itu waktu yang lama, 1,5 bulan berlalu. Pada hari ini, Luo Xuan menemukan Lu Ming dan mereka pergi ke kerajaan iblis kuno. Dalam setengah bulan, penguasa kerajaan iblis kuno mengadakan perjamuan besar untuk merayakan bahwa dia telah selamat dari malapetaka langit dan bumi, dan dapat hidup selama lebih dari 300.000 tahun. Saat itu, semua negara sihir yang termasuk dalam negara sihir kuno akan mengirim orang untuk merayakan ulang tahun mereka. Kerajaan Yuluo berada di bawah kerajaan iblis kuno. Apakah kamu akhirnya pergi ke kerajaan iblis kuno? Lu Ming berbisik, sehingga dia selangkah lebih dekat ke peti mati sihir kuno. Kamu Ning, mereka pergi ke kerajaan iblis kuno beberapa hari yang lalu. Kata Lu Xuan. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Luo Xuan ke barisan transmisi. Pemimpin keluarga Luo, secara pribadi memimpin tim, total ratusan orang, dan beberapa Tianjiao muda, melangkah ke barisan transmisi bersama. Pertama-tama, mereka datang ke Akropolis di luar ibu kota kerajaan iblis kuno, dan kemudian terbang ke ibu kota kerajaan iblis kuno. Kerajaan sihir kuno, salah satu dari 2 negara sihir super di tanah 10.000 iblis, adalah raksasa yang nyata. Negara ini sangat luar biasa, tidak lebih buruk dari kota Tiandi di Yuanshan. Tanah 10.000 iblis, ada 2 iblis super dan 10 yang unggul. Secara alami, ini dibagi menjadi 2 kubu. 2 negara iblis super saling bermusuhan. Setiap negara sihir super mengontrol sejumlah besar negara iblis tingkat rendah dan menengah. Ada juga 5 kondisi iblis superior di bawah kendali mereka. Kerajaan Yuluo, sebagai salah satu dari 5 negara iblis teratas di bawah kerajaan sihir kuno, secara alami sangat dihargai. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka diterima dan akomodasi mereka diatur. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di ibu kota kuno kerajaan iblis selama 3 hari. Lu Ming, pangeran kecil dari rumah iblis Chang, mengadakan perjamuan untuk Tianjiao dari semua negara hari ini. Ayo pergi dan melihatnya. Luo Xuan menemukan Lu Ming dan berkata, pangeran kecil dari rumah iblis. Lu Ming sedikit terkejut. Kerajaan sihir kuno adalah salah satu dari 2 negara sihir super di tanah 10.000 iblis, yang mengendalikan negara kecil yang tak ada habisnya. Banyak negara kecil terkait erat dengan beberapa keluarga kuat di kerajaan sihir kuno. Hubungan antara keluarga Luo dan rumah iblis Chang tidak buruk. Tuan kecil iblis Chang menghibur kesombongan semua negara, yang hanya merupakan hubungan yang lebih dekat. Luo Xuan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Di mana ada kepentingan, akan ada hubungan kepentingan. Terlebih lagi, setiap kali penguasa kerajaan iblis kuno melewati bencana besar dan mengadakan perjamuan, generasi muda dari masing-masing negara akan bersaing satu sama lain. Mereka yang berkinerja baik akan diberi banyak penghargaan. Oleh karena itu, ini adalah normal bagi Tianjiao dari masing-masing negara untuk bertemu terlebih dahulu untuk memahami kekuatan satu sama lain. Luo Xuan berkata lagi. Mata Lu Ming cerah. Bagi Lu Ming, ini adalah kesempatan bagi Lu Ming untuk bersaing dengan Tianjiao. Jika kinerja luar biasa, itu mungkin selangkah lebih dekat untuk meminjam peti mati sihir kuno. Ya, mari kita pergi dan melihat-lihat. Lu Ming mengangguk. Segera, Lu Ming dan Luo Xuan bergabung dengan beberapa Tianjiao lain dari kerajaan Yuluo, seperti Wuxi, dan pergi ke rumah Raja Iblis Chang. Tentu saja, kamu Ning, Jitian dan yang lainnya tidak ikut dengan mereka. Yuning, Jitian, dan yang lainnya datang ke ibu kota kuno kerajaan iblis lebih awal dari yang mereka lakukan. Mereka memiliki jaringan yang berbeda. Segera mereka tiba di sebuah rumah besar di mana mereka diterima dan dibawa ke halaman yang luas. Di halaman, ada banyak meja dan kursi. Saat ini, banyak orang telah tiba. Mereka semua adalah anak muda. Lihat Putri Luo Xuan. Ketika Luo Xuan tiba, banyak anak muda memberi hormat kepada Luo Xuan. Kerajaan Yuluo adalah yang unggul, dan semua dari 5 negara iblis teratas di bawah kerajaan iblis kuno adalah yang terbaik. Orang-orang muda ini semuanya berasal dari negara iblis menengah dan bawah. Identitas mereka sangat berbeda dari Luo Xuan. Ketika mereka bertemu Luo Xuan, mereka harus memberi hormat. Luo Xuan mengangguk sambil tersenyum, menyapa kerumunan, dan duduk di meja di atas. Lu Ming, duduk di sini. Putri Luo Xuan tersenyum dan menunjuk bangku di sampingnya. Lu Ming tidak sopan dan duduk di samping Luo Xuan. Wuxi dan yang lainnya duduk di belakang Luo Xuan dan Lu Ming. Banyak anak muda memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Siapakah orang yang duduk berdampingan dengan Putri Neng Luo Xuan ini? Hahaha, Luo Xuan, kita sudah lama tidak bertemu. Tawa hangat, pemuda berjubah ungu, melangkah maju. Dia cukup tampan, dengan pembawaan yang luar biasa, diikuti oleh beberapa pemuda. Ya, aku telah melihatmu. Melihat pemuda itu, semua pemuda segera bangkit dan memberi hormat. Lu Ming dan Luo Xuan juga bangkit dan melengkungkan tangan mereka.
Pria ini adalah pangeran kecil dari rumah Iblis Chang. Raja Iblis Chang, bagaimanapun, adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa dia berasal dari generasi yang sama dengan penguasa kuno kerajaan iblis. Hubungan di antara mereka sangat luar biasa. Oleh karena itu, Raja Iblis Chang sangat kuat di kerajaan iblis kuno. Sebagai cucu Raja Iblis Chang, Xiao Wangye memiliki status bangsawan. Secara alami, dia juga merupakan kebanggaan yang mengerikan. Kamu tidak perlu sopan, silakan duduk. Pangeran cilik melambaikan tangannya, menatap Luo Xuan, dan berkata sambil tersenyum, Putri Luo Xuan, aku sudah tidak melihat kamu selama beberapa tahun. Kultivasi kamu menjadi semakin maju. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawanmu dalam beberapa tahun. Kamu sangat baik, kamu selalu berada di kerajaan iblis. Siapa yang tahu bakatnya, bagaimana mungkin Luo Xuan menjadi lawannya? Luo Xuan berkata dengan rendah hati. Ini. Melihat Lu Ming, Xiao Wang secara alami penasaran untuk bisa duduk bersama Luo Xuan. Namun, ketika matanya dengan hati-hati menatap Lu Ming, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Lu Ming sedikit mengernyit. Baru saja, dia merasakan kesempatan membunuh dari sisi lain. Lu Ming bingung, dan dia baru bertemu untuk pertama kalinya. Bagaimana pihak lain bisa membunuhnya? Bab 2038. Namanya Lu Ming. Luo Xuan memperkenalkan Lu Ming. Putri Luo Xuan, apa hubungan antara pria ini dan kamu? Tanya pangeran kecil. Ini tamuku, pangeran kecil. Apakah kamu kenal Lu Ming? Luo Xuan juga merasa sedikit salah dan bertanya. Ini hanya kecing, Putri Luo Xuan. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Mata pangeran kecil bergerak, menunjukkan bahwa pembunuhan itu lebih serius. Pangeran kecil, dia adalah tamuku, jadi aku akan bertanggung jawab untuknya. Kamu memintaku untuk memberikannya padamu. Kenapa? Luo Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Anak muda lainnya sepertinya merasa suasananya kurang pas. Mereka menahan napas satu persatu dan tidak berani bernapas. Membunuh. Pangeran cilik membuka mulutnya dengan dingin, dan si pembunuh meledak tanpa menyembunyikannya, berkata, orang ini harus mati. Pangeran kecil, apakah ada kesalahpahaman? Luo Xuan berkata, tetapi diam-diam, dia memberi pesan kepada Lu Ming dan bertanya, Lu Ming, kapan kamu menyinggung Chang Yan? Chang Yan adalah nama Xiao Wangye. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lu Ming mengerutkan kening dan berbicara dengan Putri Luo Xuan. Dia juga tidak bisa dijelaskan. Dia belum pernah melihat Chang Yan sebelumnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Chang Yan akan membunuhnya begitu dia melihatnya. Kesalahpahaman. Selama mereka terbunuh, tanda itu akan melekat pada orang yang membunuhnya. Aku merasakan tanda itu padanya. Ini salah paham. Chang Yan berbicara dengan dingin. Hati orang bergerak, mengerti. Lu Ming adalah orang yang membunuh istana iblis Chang. Tanda pihak lain melekat padanya dan dirasakan oleh Chang Yan. Pantas saja Chang Yan ingin membunuh Lu Ming saat melihatnya. Lu Ming mengangkat alis, dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja datang ke negeri 10.000 iblis. Segera setelah dia berlatih di suatu tempat, sekelompok orang pergi untuk merebut buah sumber ajaib dan akhirnya dibunuh olehnya. Di antara mereka, seorang pemuda pernah berteriak bahwa dia adalah seorang lelaki dari kerajaan iblis kuno. Apakah pria itu putra sah dari istana iblis Chang? Kebetulan sekali. Selain itu, dia telah menemukan tanda semacam ini di istana iblis yang gelap. Rumah Qiansha adalah organisasi pembunuh yang mengerikan. Selama kamu membunuh orang-orang di rumah Qiansha, kamu akan memiliki tanda pembunuhan dan melekat padanya. Awalnya, Lu Ming meminta pemimpin istana Phoenix untuk mencabutnya. Tanda rumah iblis Chang semacam ini sangat mirip dengan rumah Qiansha. Alis Luo Xuan juga mengerutkan kening dan berkata, Pangeran kecil, apakah ada yang salah? Sama sekali tidak. Beberapa bulan yang lalu, sepupu aku, yang berlatih di luar dan dibunuh oleh seseorang, seharusnya membunuhnya. Luo Xuan, orang ini hanyalah sekretaris tamu kamu. Jangan khawatir tentang masalah ini. Jalan Chang Yan, lalu gelombang. Sua. Chang Yan di belakang, seorang pemuda bergegas keluar, cahaya pedang bermekaran, untuk membunuh Lu Ming. Pedang itu cerah dan dingin. Ini adalah pedang untuk membunuh tenggorokan. Dakwaan. Luo Xuan berbicara dengan lembut, dan menggunakan kekuatan vonis untuk mengalahkan cahaya pedang lawan. Putri Luo Xuan, apakah kamu ingin melindungi pria ini? Apakah menurutmu layak bertarung denganku untuk seorang tamu? Wajah Chang Yan, tenggelam di jalan, mengungkapkan arti ancaman. Beberapa bulan yang lalu, aku memang membunuh seorang pria, tetapi pria itu, yang ingin memperjuangkan harta karun, dan tidak bisa tidak melawan aku. Bagaimana aku tidak melawan? Pada titik ini, Lu Ming membuka mulutnya. Begitulah, pangeran kecil, sangat normal bagi siapapun di tanah iblis aku untuk mengalami, bersaing untuk mendapatkan harta dan dibunuh. Tanah iblis, awalnya berbicara dengan kekuatan, tidak sekuat manusia. Sekarang balas dendam akan membuat orang tertawa. Kata Luo Xuan dengan wajah dingin. Di negeri 10.000 iblis, selalu terjadi pertempuran. Seni bela diri dihormati dan yang lemah memakan yang kuat.
Siapapun yang dilatih di luar akan siap dibunuh. Ini adalah aturan dari Tanah Iblis. Ada beberapa kaisar yang harus diikuti oleh sepupuku. Berapa banyak kaisar yang bisa dia tangani? Diperkirakan dia menggunakan cara tercela untuk membunuh sepupuku. Dengan cara ini, biarkan dia bertarung denganku. Jika dia bisa bertahan dalam 10 langkah tak terkalahkan di tanganku, aku akan menyadari bahwa dia memiliki kekuatan itu. Suara dingin Changyan. Menurutnya, Lu Ming hanyalah sekretaris tamu Luo Xuan. Seberapa kuat dia? Di belakang Changyan, beberapa anak muda mencibir. Changyan, di kerajaan iblis kuno, adalah Tian Jiao yang paling jempolan. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan mengerikan. Bukan hanya tubuh raja, tetapi kultivasinya juga telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Lu Ming, bagaimana kamu bisa memaksakan 10 gerakan di tangan Changyan? Aku khawatir sekali kamu bertarung, kamu akan dibunuh oleh Changyan. Tujuan Changyan adalah ini. Selama dia mulai berkelahi dengan Lu Ming, dia bisa membunuh Lu Ming dengan adil. Mata Luo Xuan berkilat. Meski Changyan ganas, Lu Ming bisa mengalahkan Jitian, dan tidak lebih lemah dari Changyan. Tidak mudah untuk menuntut 10 langkah. Yah, aku akan melakukannya. Lu Ming melangkah keluar, mulut ringan. Beraninya kamu berjanji. Sepertinya bocah ini tidak tahu bahwa Changyan begitu galak. Banyak orang punya ide. Namun, beberapa orang juga memiliki sikap yang hidup. Bocah ini benar-benar mencari kematian. Changyan di belakang beberapa pemuda, menunjukkan senyum main-main. Mata Changyan memancarkan cahaya dingin dan berkata, Putri Luo Xuan, karena dia setuju, tolong jangan ikut campur. Aku tidak akan ikut campur. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Setelah itu, Luo Xuan kembali ke meja. Apa katamu, cewek ini, tidakkah menurutmu orang ini bisa menghentikanku? Di mana kepercayaannya? Mulut pangeran kecil ditutupi dengan cibiran samar, dan kemudian matanya menatap Lu Ming, dan kesempatan untuk membunuh bahkan lebih dingin. Mereka yang berani membunuh mereka akan mati. Dia akan memberi contoh kepada orang-orang di banyak negara kecil hari ini, sehingga orang-orang ini akan lebih takut padanya. Ayo pergi ke langit dan bertarung. Lu Mingdao. Untuk menghadapimu, tidak perlu pergi ke ketinggian. Satu gerakan saja sudah cukup. Changyan mencibir dan menunjukkan satu jari. Mendesis. Jari ini, seolah-olah itu adalah senjata panjang, menembus kehampaan dan membuat raungan yang mengerikan. Ini mengacu pada upaya, tingkat kohesi yang tinggi. Tapi Lu Ming tidak melihatnya, tetapi menunjukkan bahwa rune itu bersinar di jarinya. Menyentuh. Kedua jari itu bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara gemuruh. Energi mengerikan membalikkan banyak meja dan kursi di sekitarnya. Banyak orang mundur dengan panik untuk menghindari momentum yang tersebar. Dan bentuk tubuh Changyan, mundur 2 langkah, benar-benar jatuh tertiup angin. Hukum susunan, kamu adalah raja. Changyan meraung. Itu hukum penetrasi. Hati Lu Ming tergerak, dia sangat akrab dengan hukum ini. Luo Pokong, Kaisar Dalao, mengendalikan hukum ini, tetapi dia telah membunuhnya. Aku berkata, kita akan bertarung di ketinggian. Mulut ringan Lu Ming membuat wajah Changyan sangat suram, yang membuatnya sangat kedinginan. Baru saja, dia memiliki wajah percaya diri. Dia berkata bahwa itu cukup untuk membunuh Lu Ming tanpa pergi ke ketinggian, tetapi faktanya dia memukul wajahnya. Pergi berperang. Mulut dingin Changyan, seperti senjata ajaib, membubung ke langit, dan Lu Ming juga naik ke udara. Bab 2039. Membunuh. Begitu dia bergegas ke langit, Changyan melancarkan serangan ke Lu Ming. Jari-jarinya seperti pistol. Dengan restu dari hukum penembusan, kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu menembus segalanya. Satu demi satu, mereka membunuh siang Lu Ming. Sambil tersenyum, Lu Ming juga menunjuk terus-menerus. Runeta berujung berdifusi, memadatkan burung petir. Dengan kecepatan luar biasa, itu mengalir ke tombak-tombak ini dan memblokir semuanya. Betapa kuatnya, pria ini juga seorang raja. Tidak heran kamu bisa duduk berdampingan dengan Putri Luo Xuan. Beberapa negara kecil dipenuhi dengan keajaiban. 2 gerakan. Tinggi di udara, Lu Ming berbicara dengan lemah. Membunuh. Changyan meluncurkan serangan ketiga, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan jari yang lebih menakutkan menembus ke arah Lu Ming. Metode serangan Changyan sangat mirip dengan Luo Pokong, namun kekuatan sihirnya berbeda. Namun, kekuatan bertarung Changyan jauh lebih kuat daripada Luo. Momentum yang mengerikan, menderu ke arah Lu Ming, tapi masih terhalang oleh jari Lu Ming. 3 gerakan. Mulut Lu Ming masih ringan, angin sepoi-sepoi. Mati. Mata Changyan, semakin dingin. Ada lingkaran cahaya di sekelilingnya. Cahaya hukum. Banyak orang menarik napas dingin. Kekuatan bertarung Changyan benar-benar mengerikan. Dia adalah Tian Jiao teratas dari kerajaan iblis kuno, dan dia kuat melawan raja-raja lain. Dikatakan bahwa di kerajaan sihir kuno, tidak ada lawan Changyan kecuali anak dewa. Membunuh. Tangan Changyan, ada senjata panjang, dengan cahaya hukum, kekuatannya luar biasa. 3 volume dalam 1.
Luming menunjuk satu jari, dan seekor naga asli mengaum dan menuangkan Changyan. Naga asli ini berisi volume kehancuran, volume roh ilusi, dan volume segel. Ledakan. Dengan raungan besar, tombak Changyan di tangannya bergetar tanpa henti, dan tubuhnya sangat terkejut. Dia dipukul bola-balik oleh kekuatan yang mengerikan. Changyan sebenarnya jatuh tertiup angin. Di bawah, selain orang-orang kerajaan sihir Yuluo, yang lain menganga satu persatu, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan kuat, mengira mereka terpesona. Changyan, yang kuat melawan raja lain, hampir berdiri di puncak. Anak Tuhan tidak keluar dan hampir tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia dipaksa oleh Luming. Siapa Luming? Bagaimana kehabisan seseorang secara acak? Sangat mengerikan, biarkan mereka terdiam untuk sementara waktu. Apakah itu kekuatannya? Konyol ingin mengalahkanku dalam 10 gerakan. Sekarang giliranku. Luming membuka mulutnya dengan ringan, melangkah maju, dan keluar dengan rune tak berujung. Dia naik ke langit dan berubah menjadi naga. Kali ini, bukan naga aslinya, melainkan Kowloon. Jiulong Feitian, bunuh ke Changyan. Sejujurnya, Changyan sangat kuat, lebih kuat dari Jitian. Changyan hampir berdiri di batas yang paling suci dan sempurna. Api hukum telah mencapai 99%, yang hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Zun. Dibandingkan dengan Luming, dia tidak menggunakan aturan. Jiulong mencurahkan, wajah Changyan berubah dengan liar, mengeluarkan kekuatan penuh, menusuk keluar pistol. Jiulong mengaum, dan cakar naga dicabut berturut-turut, yang mengalahkan serangan Changyan. Power of Destruction yang mengerikan dan rune yang tak berujung bergegas menuju Changyan. Bentuk tubuh Changyan mundur dengan liar, dan kemudian dia berdiri kokoh setelah 10.000 meter mundur terus-menerus. Puff! Tubuhnya gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu dikalahkan. Luming samar-samar mengeluarkan suara, tetapi suaranya tidak berat, tetapi tampaknya merupakan pukulan berat. Itu mengenai Changyan dan membuatnya memuntahkan seteguk darah. Luming hanya 3 kata, tapi betapa ironisnya. Baru saja, Changyan masih tak terkalahkan dan berkata bahwa dia ingin mengalahkan Luming dengan 10 jurus. Nyatanya, 10 gerakan itu hanya apa yang dia katakan dengan santai. Menurutnya, 1 jurus sudah cukup untuk mengalahkan bahkan membunuh Luming. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Luming bukannya 10 gerakan. Membunuh. Changyan meraung. Ledakan, ledakan. Di kedalaman kuil, 2 sosok meledak, dan nafas yang mengerikan mekar, yang membuat semua orang tiba-tiba pucat. Itu 2 Wudi. Changyan, dia ingin mengirim Kaisar Wu untuk membunuh Luming. Changyan, kamu kembali. Luo Xuan naik ke langit dan mendatangi Luming, memelototi Changyan. Minggir. Wajah Changyan sedikit ganas. Hari ini, di depan banyak orang di negara kecil, Luming telah membuatnya kehilangan muka. Dia ingin mencabik-cabik Luming. Adapun ini, sebenarnya, dia memintanya, tetapi tentu saja dia tidak akan mempertimbangkannya. Lu Qianming salah lagi. Changyan, jika dia tidak bisa bertarung, dia akan mengirim Kaisar Wu. Jika insiden ini menyebar, aku khawatir itu akan mempermalukan reputasimu, dan bahkan reputasi Istana Iblis Chang akan terpukul. Luo Xuan berdiri kokoh di depan Luming dan kemudian berkata, selain itu, bahkan jika kamu harus melakukannya hari ini, kamu tidak dapat melangkahi tubuhku. Luming adalah tamuku, tidak mungkin melihatnya terbunuh. Wajah Changyan menjadi semakin jelek. Apa yang dikatakan Gu Xuan adalah bahwa Luo takut. Salah satunya adalah ketenaran, yang lainnya adalah identitas Luo Xuan. Luo Xuan adalah putri kerajaan sihir Yuluo. Yuluo Magic Kingdom bukanlah negara kecil biasa. Itu adalah salah satu dari 5 negara sihir teratas di bawah kerajaan sihir kuno. Dia juga sangat mengkhawatirkannya. Changyan ragu-ragu. Luming, ayo pergi. Luo Xuan mengirim pesan ke Luming, lalu berbalik dan pergi keluar Istana Iblis Chang. Uxi dan yang lainnya dengan cepat menyusul. Wajah Changyan berubah beberapa kali, tetapi dia tidak memberi perintah. Luming dan mereka, keluar dari Istana Iblis Gelap, kembali ke tempat tinggal mereka. Aku tidak menyangka pria itu adalah pria dari Istana Changyan. Luming juga tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dia datang ke sini, dia ingin mengenal keluarga kerajaan dari kerajaan iblis kuno melalui perkenalan Luo Xuan. Tanpa diduga, dia menyinggung pangeran kecil dari Istana Iblis Chang. Tampaknya satu-satunya cara untuk menemukan kesempatan adalah dengan menunggu hari raya penguasa negara iblis kuno, ketika banyak Tianjiao bertarung satu sama lain. Luming berpikir sendiri. Luming, kamu tidak perlu memikirkannya. Keluarga kerajaan dari kerajaan iblis kuno bukan hanya Tianjiao. Dalam beberapa hari, aku akan memperkenalkan orang lain kepadamu. Luo Xuan menghibur Luming. Terima kasih banyak. Luming menatap Luo Xuan dan tersenyum. Baru saja Luo Xuan berdiri kokoh di depannya, yang membuatnya sangat tersentuh. Luo Xuan adalah temperamen yang nyata. Aku tidak tahu seberapa baik Youning. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Xuan memperkenalkan beberapa anak kerajaan kepada Luming. Namun, meski berbakat, mereka masih tertinggal jauh dari Changyan.
Dalam beberapa kesempatan, Luming mencoba mencari tahu tentang peti mati sihir kuno itu. Namun, pihak lain tidak tahu banyak tentang peti mati sihir kuno itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta kerajaan sihir kuno, dan hanya raja yang bisa mengendalikannya. Luming mengerutkan kening dan khawatir. Peti mati sihir kuno sangat penting sehingga hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya. Bisakah dia meminjamnya selama sebulan? Raja dari kerajaan iblis kuno tidak perlu dikatakan bahwa dia juga merupakan sosok di alam Kaisar Agung. Karakter seperti itu, lebih tinggi dari Kaisar Umum, statusnya juga lebih tinggi, bagaimana bisa burung itu? Bab 2040. Lebih dari 10 hari kemudian, perjamuan akbar resmi diadakan. Di tengah ibu kota kuno kerajaan iblis, sebuah kuil megah tiba-tiba muncul di langit. Kuil itu sangat terang sehingga kamu bisa melihatnya dari jauh. Istana itu setinggi 9 lantai, persis seperti kuil. Ada tangga batu giok di keempat arah candi, memanjang dari atas ke bawah candi. Para tamu yang datang untuk memberi selamat menaiki tangga batu giok dari 4 arah ke lantai 9 istana. Luming dan orang-orang kerajaan sihir Yuluo menaiki tangga batu giok di timur. Istana yang luar biasa. Luming ketakutan. Kuil 9 lantai ini sangat besar hingga setinggi 100.000 zang, dan menjulang jauh ke langit. Bahkan jika tangga batu giok ini sangat besar dan tak tertandingi, orang-orang seperti semut di atasnya. Ke arah ini, ada orang yang datang, menginjak tangga batu giok, untuk memberi selamat. Sejak zaman kuno, itu adalah salah satu dari 2 negara sihir super di tanah 10.000 iblis. Hampir setengah dari negara sihir besar dan kecil akan datang untuk merayakannya. Secara alami, jumlah orangnya luar biasa. Butuh waktu setengah jam bagi mereka untuk sampai ke lantai 9 kuil. Lantai ke-9 kuil terbuka dan sangat luas. Itu ditutupi dengan berbagai jenis tumbuhan suci dan bunga-bunga eksotis, yang harum. Area ini penuh dengan meja dan kursi. Kerajaan Yuluo adalah salah satu dari 5 kerajaan besar. Begitu mereka datang, seseorang akan membawa mereka ke posisi atas. Daerah ini, lokasinya juga sangat khusus, ketinggiannya berbeda, berlapis-lapis. Tempat terendah adalah tempat orang-orang dari iblis yang lebih rendah duduk. Yang kedua adalah kerajaan iblis berukuran sedang. Di atas, ada 5 iblis besar. Di bagian atas daftar adalah orang-orang kuat dari kerajaan iblis kuno, pangeran dan bangsawan. Kakak Luo Xian. Saat Luming dan keluarganya datang, beberapa orang sudah datang ke sini. Mereka menyapa pemimpin keluarga Luo satu demi satu. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa dari negara iblis superior lainnya, dan status mereka menonjol. Sekarang keluarga Luo bertanggung jawab atas kerajaan Yuluo, mereka secara alami menyapa tuan keluarga Luo. Di satu sisi, tuan keluarga kamu mendengus dingin dan membawa kamu Ning, Jitian dan yang lainnya untuk mencari tempat duduk. Selanjutnya, semakin banyak orang. Ruang luas itu hampir penuh. Puan kerajaan ada di sini. Sebuah suara terdengar melalui penonton, dan semua orang diam. Raja negara ini, tentu saja, adalah penguasa kerajaan iblis kuno. Sekelompok orang datang dari udara dan mendarat di atas. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kekar dengan jubah ungu dan emas dan senyum di wajahnya. Meskipun tidak ada nafas untuk ditunjukkan, dia memiliki harga diri yang tinggi. Bergabunglah dengan Kaisar Abadi. Semua orang membungkuk. Setiap generasi penguasa kuno kerajaan iblis dikenal sebagai Kaisar Agung yang abadi. Silakan duduk, tuan-tuan. Begitu Kaisar Agung melambaikan tangannya, mereka semua duduk. Luming melirik Kaisar dan menemukan bahwa ada banyak orang, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Banyak orang sesak napas dan mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa ada orang di kekaisaran. Di zaman kuno, ada lebih dari satu Kaisar Agung. Chang Yan. Luming melihat Chang Yan di tengah kerumunan di belakang Kaisar kuno. Saat ini, mata Chang Yan juga menatap kerajaan iblis Yuluo. Saat dia melihat Luming, matanya berkilat dengan pembunuhan dingin. Yaner, pria yang kamu bicarakan adalah bocah itu. Di tepi Kaisar kuno, ada seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan wajah kurus. Sekarang dia menyuarakan Chang Yan. Pria ini adalah kakek Chang Yan, Raja Iblis Chang. Itu orangnya, kakek. Chang Yan mengangguk. Yah, aku mengerti. Raja Iblis Tibet mengangguk dan tidak melanjutkan berbicara. Wajahnya tenang dan dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Kerajaan sihir surga, selamat kepada Kaisar kuno yang selamat dari bencana dan akan hidup selamanya. Pada saat ini, kepala kerajaan sihir surga berdiri dan memberi selamat kepada Kaisar kuno dan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kamu kerajaan iblis Luo, selamat kepada Kaisar kuno yang telah selamat dari malapetaka, dan Kaisar surga di masa depan dapat mengharapkannya. Keluarga Luo juga mengirimkan hadiah. Kemudian, satu persatu, penguasa kerajaan iblis maju untuk memberi selamat dan mengirimkan hadiah. Dari 5 negara iblis teratas, giliran iblis yang lebih rendah. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Silakan duduk.
Dari zaman kuno, suara Kaisar Agung menyebar, dan kemudian ada pelayan yang menyajikan berbagai macam makanan dan anggur yang lezat. Lalu, ada penyihir paling mempesona untuk memainkan musik dansa, dan suasananya hangat. Kaisar Agung, di dunia sekarang ini, langit penuh dengan kebanggaan dan bakat muncul dalam jumlah besar. Lebih baik bagi generasi muda untuk berdiskusi satu sama lain untuk membantu ledakan anggur. Seseorang mulai melamar, beberapa orang menantikannya. Haha, aku juga ingin melihat bagaimana arogansi generasi ini. Kudengar ada lebih dari satu putra surga di generasi ini, dan ada lebih banyak raja di generasi ini. Kaisar kuno berkata sambil tersenyum. Ya, generasi ini memang lebih bangga dari sebelumnya. Jalan iblis. Oh, dalam hal ini, hadiah kali ini juga akan diubah. 3 teratas dapat mengajukan permintaan kepada Kaisar. Apa yang hanya dapat dilakukan oleh Kaisar akan dipenuhi sejauh mungkin. 10 besar juga akan menjadi dihargai. Suara Kaisar Agung menyebar ke seluruh dunia. Mata banyak orang, panas. 3 teratas, dapat mengajukan permintaan kepada Kaisar, ini terlalu mengasyikkan. Dan 10 besar, penghargaannya sama sekali tidak sepele. Kali ini, hadiahnya juga lebih baik dari sebelumnya. Mata Luming tiba-tiba cerah. 3 yang pertama dapat meminta permintaan Kaisar Abadi. Jika dia mendapatkan 3 yang pertama, dia bisa meminjam peti mati sihir kuno dari Kaisar kuno. Kaisar sendiri berkata bahwa dia tidak akan menolaknya. Selain itu, dia hanya meminjamnya selama sebulan. Aku harus berada di 3 besar. Tinju Luming bersatu. Meskipun aku tidak tahu kekuatan bertarung putra dewa kerajaan iblis kuno, Luming percaya bahwa 3 besar harus baik-baik saja selama dia keluar dengan seluruh kekuatannya. Mari kita berikan kepada Raja Iblis, dan mari kita berikan kepada Changji. Kaisar Agung tertawa. Dia tidak perlu memimpin hal seperti itu secara langsung. Itu bisa diserahkan kepada orang lain. Terima kasih banyak. Raja Iblis Chang bangkit dan melangkah ke udara di luar kuil. Dengan lambaian tangannya, sebuah platform melayang keluar, dan kemudian, platform tersebut dengan cepat tumbuh menjadi platform pertempuran dengan panjang 100 li dan lebar 100 li. Ketinggian platform pertempuran sedikit lebih rendah dari kuil. Duduk di atasnya, kamu dapat melihat situasi di peron dengan sangat baik. Anak-anak muda yang ingin mengikuti kompetisi dapat mendaftar terlebih dahulu dan meninggalkan nama mereka sendiri. Chang Iblis Wang Dao, dan kemudian disebut beberapa orang, yang bertanggung jawab atas informasi pendaftaran. Sua. Tiba-tiba, sekelompok anak muda terbang ke depan untuk mendaftar. Ada terlalu banyak orang. Dalam sekejap, ratusan orang naik. Kamu bilang, kali ini, siapa yang bisa masuk 3 besar? Tak perlu dikatakan bahwa kedua putra dewa pasti bisa masuk 3 besar. Ya, 3 besar, 2 putra dewa, harus mendapat tempat, kuncinya siapa yang bisa mendapatkan kuota lagi. Chang Yan, dan Willow Chatkins, sangat mungkin. Sekitar, banyak orang mulai berbicara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.